Di jalanan distrik bawah, pemuda yang dikenal sebagai Jo In-gong atau tokoh utama dalam bahasa Korea berjalan tergesa. Nama tersebut memang diberikan oleh kedua orang tuanya dengan harapan suatu hari ia benar-benar menjadi protagonis dunia. Sesampainya di sebuah toko, orang-orang yang mengenalnya langsung menyapa. Oh, tokoh utama datang. Seperti biasa karena namanya, ia kerap digoda sejak kecil. Namun ia tidak terlalu mempermasalahkan hal itu karena keinginannya menjadi seorang protagonis sungguh kuat. Ia meminta pemilik toko berhenti menggoda, lalu bertanya, apakah game yang ia cari sudah tersedia. Dengan tawa ringan, pemilik toko berambut pirang menjawab bahwa ia sudah menyiapkan satu kopi untuknya. Jo In-gong sedang mencari remake dari Night Saga Re. Kisah dalam game tersebut berkisar pada konflik antara kelompok manusia dan para demon. Pemain bisa memilih menjadi pahlawan manusia bernama Locke atau Zephyr Ragnaros, putra kedua Raja Kegelapan yang berkelana demi mencapai tujuan masing-masing. Jo In-gong telah menamatkan Night Saga lebih dari 10 kali saat masih kecil sehingga ia hafal semua karakter, item, lokasi, dan kejadian. Selain itu, game ini menjadi rilisan pertama setelah kemunculan sistem gaming berbasis virtual reality. Keluar dari toko, Jo In-gong pulang ke rumah. Ia mengambil chip kecil dari kemasan game lalu mengenakan helm virtual reality dan memasukkan cartridge Night Saga. Duduk di kursi virtual reality, ia merenung sejenak sebelum berbisik pada diri sendiri. Bermain sebentar, mungkin 8 jam. Tidak lama kemudian, Jo In-gong merasa seolah jatuh ke sebuah semesta yang menariknya menembus materi. Saat membuka mata dan merasakan hangat matahari menembus kain tenda, ia bertanya apakah dirinya sudah masuk ke dalam game. Dalam game, bangun dari ranjang memang menjadi permulaan yang sesungguhnya. Ketika melihat tubuhnya, ia tidak tahu karakter siapa yang sedang ia jalani. Tiba-tiba suara terdengar dari luar tenda. Jangan bilang kamu masih tidur, bodoh. Seorang orc berambut putih membuka tenda dan berbicara padanya. Cepat bangun, kamu punya janji pagi ini. Jo In-gong berdiri dengan penuh semangat ketika melihat grafis karakter di hadapannya, sementara orc tersebut terlihat kebingungan dengan reaksinya. Dari respons tersebut, Jo In-gong menyadari sesuatu. Ia benar-benar bisa berbicara langsung dengan karakter game, hal yang tidak pernah disebutkan dalam iklan. Dengan nada santai, ia menanyakan nama sang orc. Orc itu menghela napas dan mengatakan bahwa namanya Carrick, lalu memberitahu bahwa semua orang sedang menunggu. Pangeran Shutra. Setelah mengatakan hal tersebut, Carrick keluar dari tenda sambil mendesak agar ia segera menyusul. Jo In-gong mengingat bahwa Shutra adalah nama putra ke-9 Dark Lord Shutra Ignis. Namun tanpa memilih karakter terlebih dahulu, ia bingung mengapa dirinya langsung berada di jalur kisah Shutra. Mengabaikan pertanyaan itu, ia mencoba membuka status window. Seketika tampilan karakter muncul memperlihatkan sosok berambut putih dengan telinga meruncing. Ia memastikan bahwa dirinya sedang memainkan Shutra Ignis. Ketika melihat level 1 dengan 5 poin pada semua atribut, ia bertanya dalam hati apakah ia memang dipaksa memainkan karakter ini lebih dulu. Biasanya setiap karakter memiliki 10 poin untuk setiap atribut. Ia tidak tahu alasan sang pangeran hanya memiliki 5 poin. Saat membuka bagian skill, ia melihat 2 skill yang sudah dimiliki. Conqueror dengan level tidak diketahui, dan main karakter buff level 1. Melihat buff tersebut, Jo In-gong bertanya dalam hati, apakah ini buff yang selalu ia impikan sejak dulu? Namun sebelum ia sempat memeriksanya, Carrick kembali masuk ke tenda dan mendesaknya agar segera keluar. Saat mengikuti orc tersebut keluar dari tenda, Jo In-gong tertegun hingga tidak dapat berkata apa-apa. 2 barisan orc berdiri menunggunya. Dengan suasana yang terasa seperti menjelang pertempuran, ia bertanya pada Carrick apa yang sedang terjadi. Carrick meminta Shutra berhenti berbicara aneh dan menyuruhnya maju. Kita harus menghadapi kelompok Red Lightning sialan. Mendengar nama kelompok tersebut, Jo In-gong terdiam serius. Tanpa tutorial, ia langsung masuk ke quest pertamanya. Suku Orc Red Lightning telah membentuk pasukan, dan bersama Pangeran ke-7 serta Putri ke-8, mereka menumpas pemberontakan. Mengikuti Carrick, Jo In-gong bertanya dengan bingung. Hanya 10 orang yang ikut dalam tugas pertamaku. Melihat tingkahnya, Carrick mengingatkan hal yang ia ucapkan kemarin. Ini hanya pengintaian. Kita tidak membutuhkan banyak orang. Ketika melihat Shutra melamun terus, Carrick bertanya apakah ia memakan sesuatu yang aneh karena ia terlihat berbeda dari biasanya. Jo In-gong mengabaikan pertanyaan tersebut. Ia menggerakkan tangan dan membuka window hanya dengan berpikir. Dengan gembira ia melihat minimap muncul. Dengan bantuan petunjuk tersebut, menemukan jalur yang benar menjadi mudah. Setelah memperhatikan lebih dekat, ia menemukan sebuah jalur rahasia dan bertanya apakah akan muncul sebuah event bila ia melewatinya. Saat Carrick memperhatikan peta kertas yang ia gambar dengan susah payah,
Terdengar suara Shutra yang berkata mengikuti aku. Aku tahu jalan yang lebih cepat. Meski bingung, rombongan orc memasuki hutan mengikuti Shutra. Namun tidak lama, pemandangan berubah. Perjalanan menjadi sulit karena mereka bertemu dinding tebing yang harus dipanjat. Zhou Ingong ikut memanjat meski cukup kesulitan karena stats yang rendah. Ketika kembali memasuki area hutan, mereka menemukan sebuah gerbang batu yang tampak tersegel. Gerbang tersebut memiliki 2 pegangan. Setelah melihat gerbang tersebut, Carrick bertanya dengan nada terkejut, "Bagaimana kau tahu tempat ini?" "Pangeran, apakah kau seorang mage?" Zhou Ingong yang terengah menyangkal dugaan itu. Sambil memandang Shutra, ia menyadari betapa lelah temannya tersebut karena stamina level 1 sangat buruk. Ketika ia bertanya-tanya, apakah gerbang tersebut bisa dibuka, Zhou Ingong merasakan energi mengalir deras di dalam tubuhnya. Ia terkejut sampai terpaku lalu menatap tubuhnya sendiri. Sebuah notifikasi muncul mengatakan, "Levelmu naik." Hanya berjalan namun bisa naik level, membuatnya terpana. Saat membuka karakter window, ia menemukan seluruh stats bertambah 2 poin dan ia memperoleh 2 skill point untuk didistribusikan. Kekuatan yang sangat besar untuk pemula. Ketika Shutra masih bingung dengan apa yang terjadi, para orc berhasil mendorong gerbang tersebut dan Carrick memanggilnya, "Apakah kau tidak ikut? Kita harus segera bergerak." Walau belum tahu apa yang menunggu di dalam, Zhou Ingong merasa tempat ini sangat layak diselidiki. Terlebih berkat buff skill miliknya, ketika ia berada dalam bahaya besar, peluang berubah menjadi keberuntungan. Inilah keistimewaan seorang protagonis. Setelah melewati gerbang batu, mereka menemukan sebuah gua gelap. Carrick yang sudah berpengalaman mengatakan tempat tersebut tampak seperti terowongan bekas galian dwarf. Shutra bertanya, apakah dwarf masih tinggal di Dark Realm? Carrick menjawab mereka sudah lama pergi. Saat membicarakan tentang dwarf, mereka menyadari adanya cahaya yang memancar dari benda-benda mengilap, peti kayu berisi emas, permata, dan perlengkapan tempur. Merasa sangat beruntung, para orc langsung mengambil benda yang mereka inginkan, bahkan mengusap wajah mereka pada perisai dan kapak yang mereka dapatkan secara gratis. Seorang orc bersorak para dwarf bodoh meninggalkan harta sebanyak ini ketika melarikan diri. Saat para orc membawa rampasan, Zhou Ingong memeriksa beberapa di antaranya di sudut ruangan. Ia tidak bisa memakai perlengkapan yang indah dan kuat tersebut karena level, strength, maupun magic power masih terlalu rendah. Meski begitu, ia ingin menyimpan beberapa barang dan bertanya apakah bisa memasukkannya ke inventory. Ketika mengucapkan kata store sambil memegang pedang, pedang tersebut menghilang. Saat melihatnya berada di inventory kecil miliknya, ia merasa puas. Dengan map yang selalu terbuka, Zhou Ingong melihat beberapa titik merah seperti musuh yang mendekat. Ia segera berteriak pada para orc mundur sekarang. Belum sempat mereka bereaksi, dinding di samping mulai retak. Sebuah ledakan kuat menghancurkan dinding tersebut dan menjatuhkan beberapa orc. Dari balik puing, muncul makhluk berkulit merah. Memimpin kelompok dari Red Lightning Tribe, sang warlord Kaichan menampilkan senyum mengejek. "Kau pikir aku tidak tahu kalian datang ke sini?" Kaichan langsung memerintahkan pasukannya menyerang. Tribe Red Lightning yang lincah segera mendapatkan keunggulan. Dengan gerakan cepat dan serangan tajam, mereka merobek formasi pertahanan lawan sambil tertawa penuh kegembiraan. Zhou Ingong yang berada di belakang kelompok orc terdiam. Ia sempat berpikir apakah ia perlu memberikan beberapa finishing blow agar mendapat XP. Salah satu orc yang berada bersamanya berhadapan dengan orc merah tepat di depan Zhou Ingong. MC mengayunkan pedang, namun pedang tersebut hancur seketika saat menabrak lengan lawan dari Red Lightning Tribe. Melihat pedang patah, mata Zhou Ingong hampir melotot. Orc merah tersebut menoleh dan menatapnya dengan amarah. Dikejar dengan ganas, Zhou Ingong berlari sekuat tenaga. Namun di tengah pelarian, ia tersandung batu dan jatuh seperti buah matang. Health point miliknya langsung turun habis menyisakan 1 poin dari total 15. Orc merah itu mendekat untuk memberikan serangan terakhir. Zhou Ingong mencoba menutupi tubuhnya sambil menjerit ketakutan dan memejamkan mata. Ketika kembali membuka mata, ia melihat Carrick berdiri melindunginya. Carrick berkata, "Apa yang kau lakukan, pangeran? Kau harus menghindar." Zhou Ingong terkejut, namun ia memperhatikan Carrick bertarung dengan gagah melawan anggota Red Lightning Tribe. Melihat tangan sendiri bergetar, Zhou Ingong mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah sebuah game. Merasa tidak sanggup menahan tekanan mental, ia membuka menu. Ia sangat takut hingga tidak ingin melanjutkan
permainan. Namun setelah menu terbuka berisi character information, equipment, stat window, inventory, dan skills, tidak ada pilihan untuk keluar dari game. Saat itu ia menyadari tidak mungkin. Aku terjebak di sini sekarang. Ketakutan membuatnya jatuh terduduk. Pertempuran berlangsung di dua sisi gua ketika Kaichon perlahan mendekat. Ia mengangkat staf menakutkan dan melontarkan sihir yang membuat bebatuan terangkat. Dengan ayunan staf, batu-batu tersebut ditembakkan ke arah Jo In-gong dengan kecepatan tinggi. Mengertakkan gigi, ia takut ajal menjemput. Ia tidak mampu menghindar dan bebatuan menabraknya. Tubuhnya terpental menghantam dinding hingga dinding tersebut retak hebat. Rasa sakit menusuk membuat Jo In-gong terengah. Saat penglihatannya mulai kabur, ia melihat Kai-chan kembali menyerbu ke arahnya. Ork merah tersebut mengangkat staf, lalu melepaskan serangan lain yang bahkan tidak sempat ia lihat sebelum health point miliknya turun hingga 0. Ketika membuka mata lagi, Jo In-gong mendapati dirinya berada di tempat gelap dengan permukaan yang rata. Sambil menatap ke segala arah, ia tidak melihat apapun. Mengingat apa yang baru terjadi, ia menggertakkan gigi penuh rasa takut. Jangan bilang ini alam setelah kematian. Tiba-tiba cahaya terang menyilaukan mata. Bersamaan dengan cahaya tersebut, suara lembut terdengar. Engkau adalah sosok yang ditakdirkan di tempat ini. Maju dan taklukkan. Buat mereka tunduk dan pimpin. Seorang wanita berambut emas yang menawan mengulurkan tangan ke arah Jo In-gong, memberi perintah. Ketika ia masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi, cahaya kembali menyilaukan dan sosok tersebut menghilang. Di dalam gua, pertempuran antara ork hijau dan ork merah semakin memanas dari waktu ke waktu. Karena tubuh mereka lebih kecil, ork merah bergerak lebih gesit dan berhasil mengungguli lawan. Mereka menyerang dari belakang, dari atas, dan dari sudut yang sulit diprediksi. Melihat keunggulan mulai berpihak pada pasukannya, Kai-chan menyeringai kejam. Ia mengejek Karik dan para pengikutnya, datang ke sini hanya dengan sedikit orang. Aku tidak tahu kau bodoh atau nekat. Lalu ia berteriak pada pasukannya, tidak perlu membuang waktu, habisi semuanya. Pada saat bersamaan, seorang pemuda berdiri meski sudah menerima 2 serangan. Cahaya energi muncul dari tubuhnya sehingga menarik perhatian Kai-chan. Apa ini awakening? Kai-chan terkejut melihat Jo In-gong bangkit setelah menerima serangannya. Jo In-gong memperoleh ability psychokinesis. Bingung dengan notifikasi tersebut, ia bertanya-tanya kapan ability itu didapat. Setelah membuka status window, ia menyadari kemunculan auxiliary class bernama Conquest Knight. Melihat Jo In-gong masih bertahan hidup, Kai-chan meraung dan mengubah perintah. Apa yang kalian lakukan? Serang dia sekarang. Karik menggertakkan gigi ketika melihat pangeran terancam. Ketika ork merah menyerbu ke arah pangeran, Karik dan rekan-rekannya berdiri di depan sambil berteriak melindungi pangeran. Jangan biarkan ia terluka. Jo In-gong terkejut melihat bentrokan kembali mengeras dengan dirinya sebagai pusat konflik 2 tribe. Tanpa tahu apa yang harus dilakukan, ia memeriksa character information. Dalam Night Saga, ia tidak pernah melihat kelas bernama Conquest Knight dan bertanya-tanya alasan kemunculannya. Namun tanpa memikirkan lebih jauh, ia bergerak cepat. Dengan cahaya yang berkumpul, ia menancapkan pedang patah ke tanah. Sebuah mantra menggema di pikirannya, seakan ia telah menguasainya sejak lama. Dengan tatapan teguh, ia melafalkan kekuatan penaklukan adalah kekuatan raja. Di bawah panji sang raja. Saat ia mengucapkan mantra, cahaya yang memancar dari pedang meresap ke seluruh goblin dari tribe-nya. Ability yang dilancarkan Jo In-gong memberikan buff kepada seluruh sekutu dalam jarak tertentu. Dipenuhi energi, ork hijau merasakan kekuatan mereka melonjak dan keberanian mereka bangkit. Basmi mereka semua. Tribe Jo In-gong menyerbu dan dalam satu tebasan, mereka menjatuhkan ork dari Red Lightning Tribe satu demi satu. Kekuatan mereka melonjak seperti badai yang menyapu setiap musuh, baik dengan pukulan maupun tendangan. Kai-chan terperanjat melihat para musuh mendadak menjadi jauh lebih kuat. Meski dikelilingi pengawal pribadinya, ia mulai tampak gentar. Dengan wajah terguncang, ia bergumam ini benar-benar gila. Ork hijau tak terbendung dan jarak mereka semakin dekat. Saat itu ia melihat pemuda di belakang gua dengan pedang yang tertancap di tanah. Dia pasti sumber kekuatan tersebut. Kai-chan tidak ingin membiarkan kemampuan ini berlangsung lama dan melemparkan beberapa batu yang dipenuhi sihir. Namun Jo In-gong tidak merasa takut. Kali ini Karik melompat ke depan memblokir batu-batu tersebut dengan tubuh kerasnya sampai pecah. Dukungan dan perlindungan menyatu. Ork tegar tersebut tidak membiarkan pangerannya disakiti sehingga Karik menerima seluruh stat bonus yang diberikan. Jo In-gong memberi perintah untuk maju. Tanpa belas kasihan, ork hijau itu menyerang lawannya. Kai-chan melihat Karik yang dipenuhi energi mendekat dengan kecepatan mustahil untuk dihindari. Ia terpaku tidak mampu memikirkan langkah apapun. Dalam satu pukulan, Karik mengakhiri Kai-chan sepenuhnya. Ketika Kai-chan jatuh, seluruh anggota tribe-nya menoleh. Teriakan ketakutan terdengar dan Red Lightning Tribe melarikan diri.
Namun Jo In-gong dan rekan-rekan Carrick tidak membiarkan mereka kabur dengan mudah. Pada saat yang sama, notifikasi muncul untuk Jo In-gong. Keberhasilan prajurit besar akan diberikan kepada sang raja. Level miliknya naik berkali lipat berkat prestasi yang dibagikan para bawahannya. Sambil melihat level naik dengan antusias, Carrick memperhatikan rekan-rekannya. Sambil menatap tangannya sendiri, Carrick bertanya-tanya apa sebenarnya sumber kekuatan ini. Dengan pandangan serius, ia melihat pangeran yang bertingkah aneh karena tersenyum sendiri sambil memainkan udara. Ia mulai berpikir jangan-jangan pangeranlah sumber kekuatan tersebut. Ketika para orcs kembali ke desa, mereka merayakan kemenangan di sekitar api unggun di dalam sebuah pondok. Jo In-gong membuka berbagai jendela konfigurasi tetapi tidak peduli seberapa lama ia mencari. Tidak ada tombol exit game. Untuk menenangkan diri, ia mencoba berpikir jernih. Ia akhirnya mempertimbangkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ia terjebak dalam virtual reality karena bug. Jika benar, pembaruan di masa depan mungkin akan memperbaikinya. Kemungkinan kedua terdengar tidak masuk akal, namun perlahan ia mulai mempercayainya. Tempat ini bukan game, melainkan dunia nyata. Ia pernah membaca situasi semacam ini dalam banyak novel dan komik. Seseorang terseret ke dunia game atau dunia serupa. Tingkat realisme tempat ini begitu tinggi sehingga ia hanya bisa menyebutnya nyata. Ia bisa berbicara dengan karakter lain dan yang paling penting, tidak ada sensor luka maupun bagian tubuh sensitif. Ia mulai cemas memikirkan apa yang harus dilakukan bila benar-benar berada di dunia lain. Apakah ia bisa kembali bila mati? Namun ia segera menyingkirkan pikiran tersebut. Melihat tubuhnya sendiri, ia lega karena tidak berubah menjadi orc atau ogre. Menjadi seorang pangeran membuatnya yakin ia akan hidup dalam kenyamanan. Saat ia masih menenangkan diri, Jo In-gong mendengar seseorang memanggil. Sosok tersebut adalah Carrick. Ketika mereka pergi ke tempat yang sepi, Carrick menyarankan untuk berlatih duel. Karena pangeran tampak bingung, orc itu menjelaskan, kau adalah pangeran dan komandan yang harus aku layani. Jadi bukankah akan bermanfaat untuk masa depanmu jika aku mengetahui level pedangmu? Sambil mempertimbangkan apakah akan menerima duel, Carrick melemparkan pedang kayu kepadanya dan memperingatkan bahwa ia akan bermain ringan. Jangan khawatir. Dengan bercanda, Jo In-gong mengejek, lihat pria ini. Apakah begini caramu berbicara kepada pangeranmu? Jo In-gong mengambil inisiatif, menyerbu Carrick sambil memerintah, jika kau akan bertarung, lakukan dengan benar. Orc itu mengamati pemuda tersebut mendekat dengan seksama. Tetapi ketika serangan Jo In-gong mengenai, keduanya melihat sesuatu yang aneh. Mencoba lagi, Jo In-gong menyerang Carrick beberapa kali dengan pedang kayu, tetapi tidak satupun goresan muncul. Orc itu merasa seolah telur dilempar ke batu keras. Menguji pangerannya, Carrick membalas dengan satu ayunan pedang dan dengan tak percaya membuat Jo In-gong terlempar. MC jatuh ke tanah, kemudian duduk kembali setelah beberapa saat. Khawatir, Carrick bertanya, apakah ia baik-baik saja? Meskipun mengeluh kepada orc, Jo In-gong memperoleh banyak dari latihan tersebut. Ia mendapatkan skill basic swordsmanship level 1. Melihat notifikasi skill, ia terkejut bertanya-tanya bagaimana hal itu terjadi. Namun, setelah berpikir lagi, ia teringat kejadian serupa ketika terkena psychokinesis Kai-chan. Ia merasa mempelajari skill dengan mengalaminya langsung melalui serangan yang diterima. Carrick bermaksud mengakhiri sparring, tetapi Jo In-gong memotongnya. Dasar bajingan. Siapa bilang sudah selesai? MC berdiri, memegang pedang dengan erat dan tersenyum berani, aku baru mulai. Kali ini, Jo In-gong maju dengan percaya diri, memegang pedang di sampingnya. Carrick terkejut dengan serangan itu. Saat mencoba bertahan, ia merasakan kekuatan lebih besar dari perkiraan. Dalam pertukaran singkat mereka, ia menyadari bahwa gerakan pemuda itu jelas meningkat. Ia bertanya-tanya mengapa sebelumnya terlihat buruk dan apakah ia tiba-tiba menjadi lebih baik. Menguji kemampuan, Carrick mengayunkan pedangnya dari bawah ke atas dan menyerang. Tetapi Jo In-gong menghindar dengan melompat ke belakang, tidak terkena dalam pertukaran terakhir. Senyum percaya diri muncul di wajah Jo In-gong. Bagaimana itu? Sekarang kau bisa menghadapinya. Secara tiba-tiba, Jo In-gong bertanya kepada Carrick levelnya. Setelah berpikir sejenak, orc itu menjawab bahwa terakhir kali ia memeriksa levelnya 21. Dengan beberapa pertimbangan, Jo In-gong membuka status window miliknya. Berlevel 7, ia menemukan dirinya mampu menahan serangan orc. Harus diakui bahwa semua orang di dunia ini memiliki level. Tetapi tidak seperti Jo In-gong, mereka tidak bisa memeriksa level melalui status window atau yang sejenis. Mereka harus menggunakan ability level measurement magic untuk mengetahuinya. Singkatnya, bisa melihat status detail dan menambah poin saat level naik menjadi keuntungan besar. Memanfaatkan keuntungan ini, Jo In-gong maju melawan Carrick sekali lagi. Dengan semangat, ia bertukar pukulan pedang dengan orc. Bisa menjadi lebih kuat terasa
sangat menyenangkan, dan mengetahui bisa melampaui orang lain lebih memotivasi. Dalam game Night Saga, cerita Dark Realm berfokus pada Zephyr yang menjadi raja kegelapan untuk mengalahkan saudara-saudaranya. Banyak episode terjadi hingga akhir game, tetapi yang paling penting adalah event wajib Hunt Day. Event ini terjadi setiap 517 tahun di Dark Realm, di mana Zephyr menghadapi semua saudaranya sekaligus untuk mencapai tujuannya. Saudara Zephyr termasuk Jo-in-gong Ignis, pangeran yang tubuhnya diambil alih oleh tokoh utama. Saat ini tahun 512, jadi masih ada waktu sampai tahun 517. Tujuan Jo-in-gong adalah mencegah event ini dalam sisa waktu yang ada. Skenario terbaik baginya adalah menjadi lebih kuat dari Zephyr, tetapi itu mungkin cukup sulit. Saat Jo-in-gong merenung di hutan, Carrick mendekat. "Pangeran, apa yang kau lakukan di sini? Aku mencarimu selama berjam-jam." Terkejut, Jo-in-gong bertanya apakah ada masalah. Carrick bingung. "Apa maksudmu ada masalah? Apakah kau lupa dengan janji hari ini?" Bingung, MC mendengar Carrick mengatakan bahwa semua orang menunggunya. Beberapa bendera dikibarkan di desa Orcs. Duduk di meja untuk minum teh, Jo-in-gong memaksakan senyum. Melihat keduanya, ia berkomentar, "Kalian datang lebih awal." Di sebelah kiri duduk seorang gadis dengan rambut ungu gelap sedang menyeruput teh. Di sampingnya seorang pria berotot seperti orc dengan rambut pirang seperti surai singa. Pria itu, Pangeran ketujuh, Chris Moonlight, berkata setelah mendengar cara bicara Jo-in-gong, "Bicara santai saja. Kita saudara, bukan." Gadis muda di sisinya, putri ke-8, Caitlin Moonlight, juga berkata, "Kakak, ini pertama kali kita bertemu langsung." Meskipun begitu, Chris tetap bersikap ramah. "Tidak apa-apa, panggil saja kami kakak dan adik dengan nyaman." Keduanya lahir dari ratu keempat, Elaine Moonlight, Ratu Lianthropes. Mereka adalah yang paling sulit dihadapi tokoh utama saat memainkan Night Saga. Namun, Chris dan Caitlin dieliminasi 1 tahun sebelum Hunt Day oleh Zephyr dan anak-anak Dark King lain. Alasan terkait rahasia kelahiran Caitlin Moonlight. Ia bukan anak Dark King, melainkan anak haram. Membuka ingatan tokoh utama, Caitlin membangunkannya, bertanya, "Mengapa kau melawan mereka dan tidak mengikuti rencana seperti kukatakan?" Dengan tergesa, MC mencoba menjelaskan bahwa ia tidak tahu mereka akan muncul tiba-tiba. Jo-in-gong terkejut saat gadis itu berdiri, mendekatinya, memeriksa tubuh pemuda itu. Ia ingin memastikan apakah ada luka. Kesal dengan perhatian itu, ia memperingatkan, "Kau yang paling lemah dari saudara, hati-hati." Terkejut melihat perhatian itu, Jo-in-gong bertanya-tanya, apakah anak-anak Dark King bisa akur dengan begitu baik? Ketika Caitlin duduk kembali, Chris berkata, "Lain kali kau melakukan hal berbahaya, kau akan dihukum." Mengangguk pada perhatian Chris, Jo-in-gong bertanya-tanya apakah mereka terlalu baik. Melihat keduanya, ia mencoba mengingat apa yang diketahui tentang game. Berkat vitalitas yang melimpah, Lianthropes memiliki banyak pengguna aura. Tokoh utama bertanya-tanya, apakah ia bisa menggunakan aura dengan metode sama seperti belajar swordsmanship dari Carrick. Ia memecah keheningan untuk pertama kali, meminta bantuan Chris. Dengan mata berbinar, ia memohon, "Bisakah kau memukulku dengan aura?" Chris terkejut dengan permintaan itu, sementara Caitlin kecewa pada adik kecilnya. Teriakan kaget terdengar dari dalam tenda. Di tempat tak dikenal di pegunungan, terdengar suara pertempuran saat matahari mulai tenggelam. Berbagai orc terpental ke udara. Di tengah ledakan besar, orc dari Red Lightning Tribe dan Green Orcs saling bertarung, memenuhi area pertempuran dengan ayunan kapak yang brutal. Seekor orc merah berlari dengan buas, bahkan menumbangkan anggota klannya sendiri. Beberapa orc dari Red Lightning Tribe mengejarnya, namun dengan marah ia berbalik dan melibas mereka tanpa ampun. Lengan orc merah itu terkena hantaman dari salah satu orc Red Lightning Tribe. Namun tanpa merasakan sakit, ia menatap penyerangnya dengan sorot intimidatif. Di depan tatapan tersebut, orc kecil yang mengenakan kalung taring merasa hidupnya terancam. Pada saat berikutnya, orc besar itu menghantam tanah dan menciptakan guncangan yang membuat semua orang terpental. Dengan marah, ia mengaum, meninggalkan seruan untuk tidak membiarkan seorang pun tetap hidup dan menjanjikan hadiah bagi yang menumbangkan musuh terbanyak. Green Orcs mengikuti seruan itu lalu menerjang seperti longsoran hijau yang menghancurkan seluruh barisan. Pada saat bersamaan, tubuh Jo-in-gong kembali muncul di ruang kosong yang gelap seperti sebelumnya. Ia kembali berhadapan dengan perempuan yang pernah ia lihat sebelumnya. Namun kali ini ada orang lain, seorang knight berambut api, sosok hitam berselubung, dan seorang pria bermantel gelap. Semuanya terlihat seperti karakter yang belum dirilis dalam Night Saga. Saat ia mencoba memahami apa yang sedang terjadi, perempuan berambut perak itu berjalan mendekat. Cahaya besar jatuh menyelimuti Jo-in-gong hingga penglihatannya lenyap. Ketika ia terbangun, ia merasakan cahaya matahari di wajah dan kasur lembut di bawah tubuh. Bingung, ia duduk dan bertanya dalam hati apakah ia barusan bermimpi di dalam game. Tiba-tiba Carrick muncul
muncul di sampingnya dan bertanya apakah ia sudah bangun. Kaget, Jo In-gong berteriak sekeras mungkin. Ia meronta dengan kesal sambil mengomel. Melihatnya gelisah, Carrick berkomentar bahwa ia terlihat jauh lebih baik. Namun Jo In-gong masih diselimuti kebingungan. Carrick kemudian bertanya alasan ia meminta sang putri memukul dengan begitu keras. Ketika melirik ke arah Jo In-gong, Carrick menyadari sesuatu. Sekitar tubuh Jo In-gong mengalir energi samar seperti kabut. Melihat energi tersebut dan notifikasi yang muncul, Jo In-gong menyadari bahwa ia telah memperoleh aura. Tercengang, Carrick bertanya, apakah terkena aura bisa membuat seseorang mendapatkan aura? Dengan nada misterius, Jo In-gong menjawab bahwa hal tersebut hanya sebagian benar. Orc itu juga bertanya, apakah Jo In-gong yang menyebabkan kejadian di dalam gua? Ketika kebenarannya terungkap, Carrick merasa terkesan. Jo In-gong mengalihkan topik dan menanyakan apakah ada kejadian selama ia tertidur. Carrick memberitahu bahwa pasukan utama suku mereka berhasil menang melawan Red Lightning Tribe. Jo In-gong terkejut dan mempertanyakan pasukan utama tersebut karena yang pergi hanyalah 3 orang, yakni dirinya, Chris, dan Caitlin. Carrick menolak keras anggapannya karena Red Lightning Tribe bukan klan kecil. Jo In-gong kemudian bertanya siapa pemimpin pasukan utama. Carrick menjawab bahwa orang itu adalah Bandal sang ogre yang dijuluki pasukan tunggal. Mendengar nama Bandal, Jo In-gong hampir melompat dari tempat tidur. Bandal memang terkenal kuat dan tidak rasional. Karena itulah ia menjadi bawahan yang paling sering dipakai Jo In-gong saat bermain sebagai Zephyr Ragnaros. Jo In-gong tiba-tiba tersadar bahwa ini kesempatan bagus. Bandal baru akan menjadi bawahan Zephyr Ragnaros pada tahun 515, sehingga saat ini ia belum berada di bawahnya. Dengan penuh minat, Jo In-gong mulai mempertimbangkan kemungkinan merekrut Bandal lebih dulu. Ia mengetahui segalanya tentang Bandal, mulai dari hadiah favorit, makanan kesukaan, hingga kemampuan khusus. Syarat terpenting untuk menarik Bandal hanyalah satu, mengalahkannya dalam duel 1 lawan 1. Dengan semua informasi tersebut, Jo In-gong merasa cukup mampu menjadikannya bawahan sebelum Zephyr Ragnaros melakukannya. Masih ada banyak waktu sebelum masa itu datang, jadi ia merasa masih memiliki ruang gerak. Ia pun menetapkan tujuan pertama, menjadikan Bandal sebagai bawahan. Beberapa waktu kemudian, Jo In-gong bertemu saudara-saudaranya di perkemahan Catral. Mereka tidak percaya ketika melihat Jo In-gong mampu menciptakan sfir aura. Menguasai teknik dasar pelepasan aura dalam 1 hari, ditambah seluruh poin yang ia masukkan ke aura, membuat Jo In-gong tersenyum puas saat melihat hasilnya. Namun memasukkan semua poin ke aura bukan tindakan gegabah. Aura meningkatkan seluruh kemampuan fisik secara merata. Jadi, secara rata-rata lebih efisien meningkatkan aura dibandingkan fokus pada psychokinesis. Chris yang masih terbelalak berkomentar, apakah hal itu mungkin karena Jo In-gong adalah seorang Gondarva? Chris penasaran dan bertanya, apakah Jo In-gong bisa memetakan terowongan? Meski ia tidak memiliki skill tersebut, ia memiliki minimap. Dengan percaya diri, Jo In-gong menjawab bahwa hal itu mudah lalu meminta kertas dan pena. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga masuk ke sebuah tenda. Di atas meja, Jo In-gong membentangkan peta wilayah lengkap dengan jalur terowongan. Chris terkejut dan mengakui bahwa peta tersebut bahkan lebih rinci dibanding peta yang ia miliki. Dengan antusias, ia menepuk bahu saudaranya dan memujinya sebagai seorang jenius. Sejak Red Lightning Tribe jatuh, Caitlin menyebut bahwa pihak lain tidak mengetahui mereka memiliki informasi mengenai terowongan. Chris memahami maksudnya. Mereka bisa memanfaatkan terowongan untuk mengejutkan para musuh yang tersisa. Karena itu keduanya meminta satu bantuan lagi dari Jo In-gong. Jo In-gong kembali berangkat ke hutan bersama Carrick sambil memimpin beberapa orc lain. Carrick bertanya apakah mereka sedang menjalankan misi pengintaian lagi. Jo In-gong mengangkat bahu dan mengatakan ia tidak bisa menolak karena ia yang paling lemah di antara saudara-saudaranya. Meski begitu, Carrick lega karena mereka mendapat bala bantuan berkat prestasi yang telah mereka kumpulkan. Dalam perjalanan, beberapa orang menghentikan langkah Jo In-gong. Ia bertemu dengan Caitlin dan seorang gadis lain. Keduanya memakai tudung untuk menyembunyikan identitas. Terkejut, Jo In-gong bertanya alasan Caitlin menutupi wajah. Dengan tergesa, ia meminta Jo In-gong untuk tenang. Caitlin menjelaskan bahwa mereka mengikuti grup tersebut secara diam-diam karena situasi bisa berubah kapan saja. Namun ia hanya akan turun tangan jika ada bahaya besar karena seluruh prestasi harus jatuh kepada Jo In-gong. Dengan malu-malu, Jo In-gong menyetujuinya. Gadis berambut pirang yang bersama Caitlin memperkenalkan diri sebagai Sarah yang bertugas membantu. Setelah saling menyapa, Caitlin mempersilakan Jo
Jo In-gong melanjutkan misi pengintaian dan rombongan pun bergerak melewati hutan. Tidak lama kemudian mereka tiba di gua, tempat mereka bertemu Orc Red Lightning Tribe sehari sebelumnya. Mereka masuk tanpa suara dengan Caitlin dan Sarah mengikuti dari belakang. Saat memasuki ruangan yang belum sempat mereka jelajahi, mereka mendapati peti dan kotak sudah kosong. Carrick berkomentar bahwa para dwarf kemungkinan telah membawa segala barang saat pindah. Jo In-gong bingung dan bertanya tentang pedang yang mereka lihat sebelumnya. Kesimpulan yang bisa diberikan Carrick hanyalah bahwa pedang dan kapak tersebut tidak cukup berharga bagi para dwarf karena mereka bisa membuat yang baru. Sedikit demi sedikit, mereka melanjutkan ke ruangan lain. Tidak lama kemudian, Carrick menyadari sesuatu. Ia memberitahu Jo In-gong bahwa ada sesuatu bergerak mendekat. Setelah mendengar suara samar, Jo In-gong memiliki pendapat yang sama. Ketika membuka minimap, ia melihat segerombolan musuh sedang menuju ke arah mereka, lalu segera memperingatkan kelompok. Dengan sigap, ia membuka inventory dan menemukan ramuan bercahaya. Jo In-gong sudah menduga kemungkinan bertemu musuh, sehingga ia menyiapkan item sihir cahaya sebelumnya. Sambil mencengkeram botol ramuan, ia memperingatkan Carrick untuk menyuruh semua orang menutup mata ketika ia memberi aba-aba. Meski bingung, Carrick mengangguk. Keduanya menatap ujung lorong yang gelap. Tidak lama kemudian banyak mata muncul dari dalam kegelapan. Mereka bukan orc musuh, melainkan Stone Spider yang bergerak dalam kelompok besar dan sedang bersiap menyerang para penyusup. Monster tersebut sangat familiar bagi Jo In-gong karena Stone Spider selalu bergerombol dan memiliki bisa paralisis yang kuat. Melihat wujud para spider, Jo In-gong memberi aba-aba agar semua orc menutup mata. Saat kelompok mematuhi perintah, ia melempar botol ramuan ke arah spider. Botol itu menghantam batu lalu pecah, menumpahkan cairan bercahaya. Ketika cairan itu bersentuhan dengan udara, cahaya sangat terang meledak dan menerangi seluruh gua seperti matahari kecil. Stone Spider yang terbiasa hidup dalam kegelapan langsung kehilangan kemampuan bergerak. Melihat para spider tak berdaya, Jo In-gong memerintahkan serangan. Para orc langsung menerjang dan pertempuran besar terjadi. Berkat cahaya yang Jo In-gong ciptakan, para orc mendapatkan keunggulan dan dengan cepat mengatasi seluruh spider. Sambil memperhatikan minimap, Jo In-gong memahami bahwa kelompok Stone Spider selalu dipimpin satu bos. Dan dengan minimap, ia menemukannya. Ia segera memanggil Carrick untuk mengikutinya karena mereka akan menghadapi bos tersebut. Carrick dan Jo In-gong menerobos kerumunan orc lalu melewati spider hingga mencapai bagian lorong yang lebih luas. Di sana mereka mendapati seekor spider raksasa dengan tubuh selebar lorong. Carrick menerjang sambil mengaum dan menghantam punggung spider menggunakan kapak. Namun serangannya tidak menimbulkan luka. Yang muncul hanya percikan dan asap. Jo In-gong terkejut melihat betapa keras cangkang monster tersebut. Ia tahu spider lemah terhadap api, namun ia sendiri belum bisa memakai magic fire. Spider raksasa itu mulai bergerak. Beberapa mata muncul di punggung berbatu, lalu monster tersebut mengaum. Jo In-gong memperingatkan Carrick bahwa spider lemah terhadap api, namun Carrick tidak memiliki cara untuk menciptakan serangan api. Pada saat itulah seseorang membisikkan pesan halus kepada Jo In-gong, meminta agar ia mengangkat pedang. Jo In-gong menuruti instruksi tersebut, dan seketika pedang itu terselimuti api. Ia terkejut karena ini pertama kalinya ia menyaksikan magic secara langsung. Caitlin yang berada di belakang bertanya, apakah api tersebut cukup? Jo In-gong tidak sempat menjawab karena spider langsung menyerang. Tanpa rasa gentar, Jo In-gong memasang kuda-kuda ketika kaki spider menghantam tanah. Serangan tersebut menghancurkan lantai batu dan membuat debu beterbangan. Jo In-gong muncul dari balik kabut debu lalu menerjang. Dengan pedang berapi, ia mengayun membentuk garis miring dan membelah bagian di antara mata spider hingga meninggalkan jejak api. Serangan tersebut membakar tubuh besar spider raksasa itu. Monster itu akhirnya tumbang. Jo In-gong menyaksikan tubuh spider berubah menjadi arang sedikit demi sedikit sementara berkah XP mengalir kepadanya. Cahaya melingkupi tubuh Jo In-gong ketika status window terbuka dan ia menyadari sudah mencapai level 9 dalam waktu sangat singkat. Caitlin bertanya apakah ia baik-baik saja karena melihat cahaya seperti berkah mengalir padanya. Jo In-gong menenangkannya. Caitlin kemudian bertanya apakah ia mendapatkan berkah Gandharva. Agar tidak menimbulkan kecurigaan dan menghindari penjelasan rumit, Jo In-gong memilih mengiyakan saja. Caitlin masih bingung dan menanyakan bagaimana ia bisa bertarung begitu baik seolah pernah menghadapi Stone Spider sebelumnya. Dengan sedikit kikuk, Jo In-gong menggaruk bagian belakang leher lalu tersenyum malu. Ia mengatakan bahwa ia pernah membaca tentang monster tersebut dalam buku. Tentu saja ia tidak akan mengaku bahwa ia pernah melawan Stone Spider saat bermain game. Percakapan mereka terhenti ketika Carrick memanggil Jo In-gong untuk memperlihatkan sesuatu. Ia menunjukkan sebuah pintu logam yang tertanam pada dinding batu. Mereka membuka pintu dan hawa dingin keluar.
hanya Jo In-gong, Carrick, Caitlin, dan asistennya Sarah yang masuk ke dalam ruangan bulat itu. Ketika melihat ke tengah ruangan, Jo In-gong mendapati sebuah magic circle dengan wujud mirip portal. Carrick menjadi semakin penasaran dan bertanya apakah Jo In-gong mengetahui benda tersebut. Jo In-gong menolak sambil berpikir sejenak. Ia kemudian mengatakan bahwa ia hanya menebak. Pola yang terukir terlihat seperti buatan dwarf meski ia belum pernah bertemu dwarf saat bermain sebagai Zephyr Ragnaros. Namun ia pernah melihatnya ketika bermain sebagai hero. Ia menduga portal itu bekerja dengan mengalirkan magic ke dalamnya. Jo In-gong kemudian mendekati crystal ball yang menyala di atas pedestal batu. Setelah mengamati crystal ball tersebut, ia menyimpulkan bahwa benda itu mungkin portal. Caitlin terlihat ragu, namun Sarah juga merasa kesimpulan Jo In-gong masuk akal. Caitlin bertanya, apakah mereka bisa mengetahui kemana portal tersebut terhubung. Sarah belum yakin, namun percaya akan ada tulisan penghubung di sekitar area. Tidak lama kemudian, Carrick menemukan panel di dinding berisi simbol. Ketiganya mendekat untuk melihat. Tulisan tersebut bukan berasal dari bahasa kerajaan kegelapan. Mereka menduga itu bahasa dwarf. Carrick bertanya, apakah Caitlin bisa membacanya? Caitlin menggeleng cepat. Ketika Sarah diminta membaca, ia pun tidak bisa. Namun seseorang di antara mereka membaca tulisan itu. Zishuka Mountains, Portal 2. Terhubung ke Portal 3. Semua orang menatap Jo In-gong karena ia yang mengucapkannya. Jo In-gong sendiri terkejut dan bertanya bagaimana ia bisa membaca huruf dwarf. Ternyata ia memperoleh skill pasif Dwarven Script hanya dengan melihat tulisan tersebut. Carrick menegaskan sekali lagi apakah ia benar bisa membacanya, dan Jo In-gong mengangguk pelan. Caitlin menatapnya dengan bingung sambil bertanya kapan ia belajar bahasa dwarf. Sementara itu Sarah bertanya apa yang ada di bawah tujuan portal tersebut. Dengan tangan di dagu, Jo In-gong menyebut bahwa portal akan aktif ketika kristal dialiri sihir. Jo In-gong lalu bertanya apakah kakaknya bisa memasukkan sedikit sihir ke dalam kristal. Namun sang kakak ingin misi itu dilakukan olehnya. Ia menolak karena merasa masih canggung mengendalikan sihir. Pada akhirnya Caitlin bersedia menggunakan sihirnya dan menyentuh kristal di tengah aula. Kristal memancarkan cahaya sangat terang, lebih kuat dari sebelumnya memenuhi seluruh ruangan. Ketika cahaya memuncak, sebuah hologram 3 dimensi muncul. Kelompok mereka langsung mengenali lokasi yang terlihat. Pegunungan Zashuka. Ada satu titik bercahaya di garis kontur pegunungan, kemungkinan besar tempat mereka berdiri saat ini. Satu titik bercahaya lain tampaknya menandai portal lain yang terhubung dengan tempat ini. Mereka mulai membayangkan keberadaan persembunyian para dwarf di sana. Carrick merasa ini kabar bagus karena pasukan utama suku Red Lightning berada di depan pegunungan tersebut. Jo In-gong memberi isyarat setuju jika mereka pergi ke portal kedua, mereka bisa menyerang para Red Orc dari belakang. Namun ketika Caitlin ingin membahas detail rencana bersama kakak mereka yang lain, Chris, mereka memutuskan mengakhiri ekspedisi dan kembali. Setelah kembali ke desa Orc dan menjelaskan temuan mereka, Chris berseru terkejut. Ia menepuk bahu Jo In-gong beberapa kali sambil tertawa besar. Dengan semangat, Chris menyebut bahwa jika Jo In-gong menginginkan sesuatu, ia tinggal menyebutkan dan Chris akan memberikannya selama mampu. Jo In-gong terkesan dengan tawaran itu dan Chris sebagai kapten sekaligus kakak tertua ingin memberinya hadiah. Chris meminta agar tawarannya tidak ditolak karena ia akan kecewa. Jo In-gong mengangkat sedikit senyum dan bertanya apakah permintaan yang agak tidak masuk akal tetap diperbolehkan. Chris semakin penasaran mendengar nada suaranya. Dengan ragu, Jo In-gong bertanya apakah Chris bisa mengajarinya Divine Beast Fist. Permintaan itu begitu mengejutkan sampai Chris seakan merasa dunia runtuh. Karena level Jo In-gong masih rendah dan ia tidak bisa memakai senjata dengan baik, ia berharap skill memberikan hasil berbeda. Divine Beast Fist adalah seni bela diri dengan kombinasi langkah dan pukulan yang diwariskan dari generasi ke generasi keluarga kerajaan Lianthrop. Singkatnya, sebuah martial art peringkat S Jo In-gong sadar bahwa permintaan ini sangat tidak masuk akal dan ia tak akan memaksa jika Chris menolak. Chris menyilangkan tangan dan menggeleng. Jo In-gong mengira ia meminta terlalu banyak, namun tak disangka Chris mengabulkannya. Ia hanya memperingatkan bahwa ia tidak bisa mengajarkan rahasia terdalam teknik tersebut. Jo In-gong sempat bersemangat, namun Chris mengubah pernyataannya. Ia bisa mengajarkan auranya saja, bukan rahasia teknik. Ketika Chris bertanya apakah itu cukup sebagai hadiah, Jo In-gong sempat terdiam. Melihatnya diam, Chris mengira ia tidak senang. Tetapi Jo In-gong cepat mengayunkan kedua tangan sebagai penolakan. Ia menyebut bahwa
ia sangat menyukainya. Dengan senyum akrab, Chris bertanya, apakah mulai sekarang ia boleh menganggap Jo In-gong sebagai adik laki-laki selain Caitlyn. Jo In-gong sempat bingung karena panggilan semacam itu memiliki makna mendalam, terlihat jelas dari mata Chris. Namun ini bukan tawaran buruk, ia menjabat tangan Chris dan menerima. Chris dan Caitlyn tersenyum, begitu pula Jo In-gong yang berharap mereka bisa bekerja sama dengan baik. Saat tangan mereka berjabatan, sebuah notifikasi muncul untuk Jo In-gong. Sebuah aliansi terbentuk bersama Chris Moonlight dan Caitlyn Moonlight. Status aliansi saat ini normal. Matahari mulai terbenam dan langit menggelap di wilayah suku Red Lightning. Berbagai orc berjaga di sebuah tenda. Salah satu orc menatap seseorang dengan senyum sinis. Bukankah kau selalu tidak ingin datang ke tempat ini sejak awal, wahai putri? Di depannya berdiri putri ke-6 Felicia Doomblade yang terbelenggu rantai sihir. Dari semua stat Jo In-gong, karisma adalah yang paling rendah, berada pada angka 17 dibandingkan stat lainnya yang berada pada 21. Awalnya, seluruh statnya naik 2 poin setiap kali ia level up. Namun pada suatu titik, karisma hanya naik 1 poin. Ia mencoba memahami alasannya. Dalam Night Saga original, appearance dan karisma adalah stat terpisah. Appearance mengukur ketampanan seseorang secara angka. Cham mengukur seberapa disukai karakter tersebut. Karena perkembangan statnya sendiri sudah sangat bagus, Jo In-gong tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Yang paling membuatnya bersemangat adalah ia hampir mencapai level 10. Dalam Night Saga, ketika Zephyr Ragnaros dan Locke mencapai level 10, skill unik mereka Descendant of Darkness dan Chosen naik 1 tingkat. Sambil membayangkan apakah skill miliknya juga akan meningkat ketika naik level, Jo In-gong mendengar Carrick memanggil, memberitahu bahwa semuanya sudah siap. Carrick bertanya apakah sang pangeran muda ingin melanjutkan perjalanan. Jo In-gong mengangguk antusias. Melihat senyumnya, Carrick bertanya apakah sesuatu yang baik telah terjadi. Namun Jo In-gong mengalihkan pembicaraan. Tak lama mereka mendekati para orc lain. Sebuah pasukan penuh telah menunggu mereka. Di depan pasukan, Jo In-gong menyebut bahwa mereka akan berangkat. Pasukan bergerak menuju pegunungan dan memasuki gua yang terhubung dengan terowongan. Untuk menembus terowongan kali ini, pasukan orc akan bertarung bersama para Lyanthrop dalam menghadapi Stone Spiders sekali lagi. Sementara pertempuran berlangsung, kelompok Jo In-gong menuju pintu aula portal. Chris, Jo In-gong, Carrick, Caitlyn, dan Sarah melangkah menuju kristal. 2 Lyanthrop sedang menganalisisnya. Chris bertanya, apakah mereka sudah selesai? Salah satu dari mereka tersenyum dan menjawab bahwa portal memang terhubung ke pegunungan Jisuka. Dengan semangat, Chris bertanya apakah portalnya dapat diaktifkan. Lyanthrop itu membenarkan dan memuji para dwarf pembuat portal. Mendengar kepastian itu, Chris memanggil timnya untuk bergerak maju. Kedua Lyanthrop langsung mengaktifkan portal dengan mengalirkan sihir ke kristal. Cahaya kristal bersinar seperti rembulan dan portal menuju pegunungan muncul. Jo In-gong dan Carrick terkejut melihat portal itu secara langsung. Jo In-gong sendiri tidak percaya, ia melihatnya dengan mata kepala sendiri. Melihat Jo In-gong yang sempat terpaku, Caitlyn segera memanggilnya sambil berjalan menuju portal. Ia berlari menyusul sang kakak dan menembus portal bersamanya. Kelima anggota tim muncul di daerah pegunungan berbatu. Dari tempat mereka berdiri, Jo In-gong terkejut melihat ke bawah. Di lembah yang berada di bawah mereka, terdapat puluhan pondok orc. Menilai ukuran area tersebut, Chris menyebut bahwa musuh yang berkumpul mencapai 5.000. Melihat situasinya, ia ingin memprioritaskan strategi sabotase bila mereka menyerang musuh dari belakang. Chris menambahkan bahwa Jenderal Vandal akan menyerang dari depan untuk mengalihkan perhatian. Setelah itu, mereka akan menyusup dan membakar persediaan makanan musuh. Setelah Chris menjelaskan rencana, Sarah bertanya apakah tidak ada hal yang terasa janggal. Chris justru setuju dengannya. Jumlah orc di markas sangat sedikit sehingga ia khawatir sisanya mungkin sudah melancarkan serangan. Pada saat itu, Jo In-gong mendengar suara samar lalu menoleh. Di lembah jauh, ia melihat kerumunan seolah sedang terjadi pertempuran. Chris lalu memberi instruksi pada adiknya, fokuskan aura pada mata. Meski bingung, Jo In-gong mengikuti arahan sang Lyanthrop. Tidak lama kemudian, cahaya putih muncul di matanya. Penglihatannya seolah mendekat ke arah pertempuran dan ia bisa melihatnya dengan jelas. Saat mengamati, Caitlyn mengenali salah satu pihak sebagai suku Red Lightning, tetapi tidak tahu siapa lawan mereka. Chris menegaskan bahwa itu bukan pasukan Vandal karena tidak ada jadwal pertempuran. Skala bentrokan juga terlalu kecil untuk melibatkan pasukan mereka. Sementara mereka berbicara, Jo In-gong terus menjaga fokus. Tidak lama kemudian, ia melihat di antara para orc merah beberapa perempuan berambut putih yang menunggangi hewan buas. Mereka bertarung sengit melawan orc Red Lightning. Terkejut, ia bersuara pelan. Dark Elf. Semua orang menatap Jo In-gong karena ucapannya.
Caitlin bertanya alasan ia menyangka musuhnya Dark Elf karena para penunggang itu tampak kecil dan mengendarai Drake. Ia tetap merasa mereka adalah Dark Elf. Melihat dari kejauhan, Chris bergumam bahwa kelompok tersebut mulai mundur. Mereka bertanya-tanya apakah komandan para elf berhasil ditangkap. Saat kelompok Dark Elf mulai kabur, Carrick berseru menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Joe In-gong mengabaikannya karena lebih penasaran dengan kehadiran Dark Elf di wilayah tersebut. Setibanya kembali di markas, Joe In-gong, Caitlin, dan Chris menerima transmisi dari Vandal. Di layar holografis, sang orc besar berbicara bahwa ia mendengar mereka menemukan portal elf dan memuji Chris. Vandal bertanya bagaimana ia mengetahui keberadaan portal. Chris justru menolak pujian itu dan mengalihkan penghargaan pada pangeran ke-9, Joe In-gong. Dengan malu-malu, Joe In-gong mengatakan bahwa ia hanya beruntung. Jenderal Vandal menyampaikan bahwa pangeran akan menerima hadiah dari Kastel Dark King. Setelah membahas hal lain, Chris memberitahu bahwa mereka menyaksikan pertempuran kecil di depan Camp Red Lightning dan bertanya apakah Vandal mengetahuinya. Vandal mengangguk dan menjelaskan bahwa Dark Elf memulai serangan terhadap orc-orc tersebut. Chris bingung apakah para elf itu mungkin merupakan bala bantuan dari Kastel Dark King. Vandal menjelaskan bahwa setelah penyelidikan, situasi menjadi rumit. Awalnya, para Dark Elf berniat bergabung dengan mereka. Namun Vandal kemudian mengungkapkan masalah yang sebenarnya. Kapten dari unit independen Dark Elf telah ditangkap oleh Red Lightning. Chris penasaran apakah itu alasan kelompok kecil Dark Elf bertarung mati-matian. Joe In-gong ikut bertanya tentang siapa kapten unit itu. Dengan nada berat, Vandal mengungkapkan bahwa mereka semua mengenal orang tersebut. Sang kapten adalah Felicia Doomblade, putri ke-6 dan saudari mereka. Caitlin dan Chris terdiam. Felicia Doomblade adalah putri Sylvia Doomblade, ratu ketiga, juga mantan putri Dark Elf sekaligus saudari kembar Sylvan Doomblade. Dalam game, Felicia dan Sylvan berada di faksi Anastasia Nekrian, putri keempat. Kesan bahwa mereka adalah pihak lawan sangat kuat. Joe In-gong bertanya-tanya mengapa Felicia bisa muncul di tempat itu. Ia menduga Felicia mungkin ingin mencari prestasi. Chris lalu menanyakan apakah suku Red Lightning mengetahui bahwa Dark Elf yang mereka tangkap adalah Felicia. Vandal tidak bisa menjawab. Mereka perlu memastikan hal itu. Chris bertanya langkah apa yang akan dilakukan. Vandal menjelaskan bahwa mereka akan mencoba menyelamatkan sang putri bila memungkinkan, berbicara dengan suku Red Lightning bila ada kesempatan, tetapi mereka tidak akan mundur. Setelah pamit, transmisi berakhir. Chris berkeringat dingin karena mengetahui kakaknya ditangkap. Caitlin menegaskan bahwa mereka harus menyelamatkan saudari mereka bila masih hidup. Namun Chris tidak sepenuhnya yakin. Bila kita mencoba menyelamatkannya, justru kita yang terluka. Caitlin terkejut mendengar ketakutannya, tetapi ia tidak mau menyerah. Aku harus menyelamatkannya. Dia keluargaku. Diam, Chris tampak ragu. Joe In-gong memperhatikan reaksi itu dan merasa Chris tidak begitu bersemangat menyelamatkan Felicia. Seolah ada sesuatu yang terjadi di antara mereka. Beberapa saat kemudian, beberapa lianthrope dipanggil untuk menjaga sebuah tenda. Chris memaparkan rencana di depan peta. Rencananya sederhana. Ketika Jenderal Vandal mengalihkan pasukan utama, mereka akan menyerang camp dari belakang. Setelah itu, Chris akan masuk ke pusat camp dan membuat kekacauan sebanyak mungkin. Caitlin dan Joe In-gong akan memimpin unit masing-masing dan menyelesaikan tugas mereka. Joe In-gong bertanya, apakah tugas mereka termasuk menyelamatkan Felicia? Chris mengangguk. Ya, kita akan membakar gudang makanan dan gudang senjata, lalu menyelamatkan Felicia pada saat yang sama. Namun ia kemudian mengingatkan bahwa bila situasi menjadi berbahaya, mereka harus mundur karena mereka tidak boleh kehilangan nyawa demi satu orang. Caitlin langsung tersulut emosi mendengar cara Chris memperlakukan Felicia. Namun Chris menggunakan otoritas sebagai komandan agar Caitlin diam. Caitlin menolak karena Felicia adalah keluarga. Joe In-gong yang melihat pertengkaran itu heran. Ia merasa Chris benar-benar enggan menyelamatkan Felicia. Malam itu, di bawah langit berkabut pegunungan batu, suara langkah pasukan terdengar. Para orc mengacungkan kapak tajam sambil meneriakan ajakan maju untuk menumpas Red Lightning. Di atas bukit, Chris berdiri bersama beberapa orc. Dari sisi portal, ia mengamati permukiman suku Red Lightning. Para orc menjaga camp dengan tenang tanpa dugaan bahwa sesuatu akan terjadi. Chris memperdalam fokusnya dan sebuah ledakan tiba-tiba terjadi ratusan meter dari pemukiman. Para orc di area itu terpental dan terbakar. Seketika Vandal dan para orc lainnya menyerbu seperti gelombang daging. Mata Vandal memerah penuh amarah saat ia mengaum agar semua musuh dimusnahkan. Pada saat yang sama, Joe In-gong memandang pemukiman dari puncak gunung lain.
Karak yang berada di sampingnya kebingungan dan bertanya, apakah mereka tidak akan maju karena serangan sudah dimulai. Namun Jo In-gong memintanya menunggu sinyal. Pertempuran langsung memanas ketika orc hijau menyerang Red Lightning yang sama sekali tidak siap. Vandal tetap berada di belakang untuk mengamati. Dengan pengamatan tajam, ia menunggu waktu yang tepat. Tiba-tiba ia berteriak bahwa saatnya telah tiba dan memerintahkan mundur. Setelah membakar dinding kayu perkemahan, para orc hijau yang dipimpin Vandal segera menarik diri. Melihat keadaan itu, Chris memerintahkan orc dan Lyanthrop yang bersamanya untuk bersiap. Ia juga mengangguk pada Jo In-gong dan Caitlin agar segera menjalankan misi. Bergabung dengan kedua saudaranya, Chris memimpin seluruh pasukan menuju bagian belakang perkemahan Red Lightning. Karena harus menghadapi markas yang terbakar, para orc Red Lightning terkejut melihat serangan baru datang. Orc dan Lyanthrop menghajar musuh seperti palu batu dan menghancurkan apapun di depan mereka. Menemani adiknya, Caitlin memohon agar Jo In-gong berhati-hati. Mendengarkan permintaan saudarinya, Jo In-gong membuka mini map. Ia segera memberi perintah pada Carrick dan para orc yang berada di depan. Belok ke kiri dan maju lurus untuk mencapai gudang. Carrick memimpin serangan sambil mengaum keras untuk menghabisi musuh. Ia menjadi yang pertama menebas lawan, mengayunkan senjata pada orc Red Lightning. Namun seekor orc merah bertubuh besar menyerangnya sambil mengangkat tinju. Carrick sempat terlihat ketakutan. Sesuatu yang dilempar Jo In-gong melesat dan menghantam orc tersebut. Ia memakai skill throwing dagger dan menyelamatkan Carrick. Terkejut, Carrick bertanya kapan pangeran belajar melempar belati. Mengabaikan pertanyaan itu, Jo In-gong terus bergerak bersama Carrick dan meminta agar ia mempercepat langkah. Ia menyembunyikan fakta bahwa skill ini baru ia dapatkan semalam. Melihat tempat penyimpanan makanan di depan, Carrick bertanya apakah mereka cukup membakarnya. Namun sebelum Jo In-gong memberi perintah, ia teringat pada Felicia. Ia takut Felicia mungkin berada di dekat lokasi itu, sehingga ia meminta mereka mencari Felicia terlebih dahulu. Ia membuka minimap lagi dan memindai area dengan cepat. Baginya, Felicia adalah karakter netral, sehingga akan terlihat sebagai titik biru atau ungu di antara titik merah musuh. Tidak lama, Jo In-gong menemukan sesuatu. Ia memanggil Carrick dan menunjuk arah yang perlu ditempuh. Jo In-gong masuk ke tenda dan mencari Felicia. Tak lama kemudian terdengar suara memanggil namanya. Ketika ia melihat ke arah suara, ia menemukan seorang dark elf berambut putih. Dalam kondisi terbelenggu, perempuan muda itu berlutut di tanah. Felicia dengan mata merah, telinga runcing, dan rambut dikepang sebagian tampak sangat terkejut melihatnya. Jo In-gong meminta agar semua penjelasan disampaikan nanti dan ia bergegas menuju rantai yang menahan Felicia. Karena tempat itu berbahaya, ia mengatakan bahwa mereka harus segera pergi secepat mungkin. Yang ingin Jo In-gong lakukan hanyalah menyelamatkan Felicia agar ia bersikap baik padanya. Usaha itu tampak berhasil karena Felicia menatapnya dengan rasa heran dan ketertarikan. Setelah berhasil melepaskan belenggu dan membawa Felicia keluar tenda, Jo In-gong memintanya mengikuti langkahnya. Mari bertemu Chris dan Caitlin. Felicia terkejut dan bertanya apakah keduanya benar-benar datang untuk menolongnya. Jo In-gong bingung mengapa ia menyampaikan pertanyaan sejelas itu dan balik bertanya, apakah ada alasan bagi mereka untuk tidak menyelamatkannya. Tertegun, Felicia mengalihkan pembicaraan. Saat Felicia hendak menjelaskan pertarungan internal keluarga, Carrick berteriak bahwa musuh kembali datang. Jo In-gong bergegas dan meminta Felicia mengikutinya. Felicia mengiyakan lalu bertanya sejak kapan ia memanggilnya kakak. Saat memandang punggung Jo In-gong, Felicia terkejut karena melihat sesuatu melesat ke arahnya. Jo In-gong, di belakangmu. Mendengar Felicia, Jo In-gong menoleh, tetapi ia tidak sempat menghindar. Cahaya menembus tubuhnya sebelum ia bergerak. Batuk basah keluar bersamaan dengan rasa sakit hebat. Ledakan terjadi di sekitar tubuhnya dan sebuah bola api muncul di depan Carrick dan Felicia. Jo In-gong lenyap dalam kobaran api. Felicia tidak mampu berkata apapun dan memanggil namanya dengan suara bergetar. Dalam kebingungan itu, seekor orc merah menyerang Felicia. Meski terganggu, gerakan Felicia sangat cepat. Namun dari sudut pandang matanya, ia melihat sesuatu di balik api. Sebuah ledakan kecil menghantam orc yang menyerangnya. Felicia terbelalak. Di balik asap, Felicia melihat siluet Jo In-gong berjalan keluar. Dengan skill mana kontrol dan firebow, ia menciptakan busur yang memunculkan panah api serupa yang baru saja mengenainya. Ia menarik tali busur firebow dan melepas rentetan panah api ke arah orc merah. Senyum muncul di wajah Jo In-gong karena ia mendapat kesempatan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Di medan tempur, ia memakai skill barunya untuk menghabisi musuh dengan rentetan panah. Setiap panah api meledak ketika mengenai sasaran. Ini adalah pertama kalinya ia memakai magic sungguhan
kesungguhan. Ia tidak lelah dan terus menarik tali busur Firebow tanpa henti. Bahkan panah-panah level 1 yang ia pakai sangat kuat dan membuatnya puas. Tiba-tiba Ju In-gong terkejut saat sesuatu jatuh di belakangnya. Ia menyadari benda itu adalah serangan es. Seorang archer mage Red Lightning telah menembakkan Ice Arrow. Ketika melihat arah serangan, Jo In-gong sadar bahwa targetnya adalah Felicia yang sedang berlari menghampirinya. Tanpa ragu, Jo In-gong mendorong Felicia menjauh. Jangan mendekat. Felicia tampak bingung ketika terdorong. Beberapa saat kemudian, hujan panah es jatuh mengenai Jo In-gong. Dengan mata yang berkaca, ia menggumam alasan ia tidak ingin Felicia mendekat. Panah-panah ini milikku. Belasan Ice Arrow jatuh dan meledak menjadi serpihan salju. Kabut dingin memenuhi area camp namun segera menyusut dan menampakkan siluet Jo In-gong lagi. Seperti yang ia duga, ia telah memperoleh Magic Ice Arrow. Namun senyum itu menghilang ketika tubuhnya melemah. Ia tersungkur dan melihat sebuah paku es besar menancap di tubuhnya. Salah satu panah yang tidak ia hancurkan telah melukainya. HP miliknya turun menjadi 13 dari total 95. Ia berada dalam kondisi kritis. Ia menggigit bibir karena takut terkena serangan berikutnya. Seseorang muncul untuk menolong dan menyebutnya bodoh. Saat menoleh, Jo In-gong melihat Felicia berdiri dengan tangan terlipat dan wajah kesal. Ia sedikit memerah dan berseru bahwa tidak ada yang memintanya diselamatkan. Ia menyebut Felicia yang terlemah di antara semua saudara, sehingga tidak pantas menyelamatkan siapapun. Jo In-gong terkejut karena Felicia salah paham. Ketika Felicia bertanya kapan ia belajar magic, Jo In-gong memandang menara tempat orc pemanah yang telah menyerangnya berada. Ia menyadari Felicia sudah mengalahkannya dalam waktu kurang dari 1 jam ketika ia masih sibuk menyombongkan diri. Saat kesadarannya kembali, Jo In-gong merasakan dingin menusuk di dada ketika Felicia menarik panah es dari tubuhnya. Dalam sekejap, kehangatan lembut menjalar dari cahaya hijau yang muncul. Felicia menekan kedua telapak tangan pada bagian yang terluka menggunakan magic. Luka di dada Jo In-gong menutup cepat dan dalam hitungan detik, bekasnya menghilang sepenuhnya. Pada saat bersamaan, sebuah notifikasi muncul. Ia memperoleh skill heal. Melihat dadanya yang pulih, Jo In-gong tak bisa menahan rasa kagum pada sang mage genius Felicia Doomblade. Felicia menatapnya dengan cemas, menanyakan apakah ia sudah bisa berdiri. Dengan terbata, ia mengangguk dan berterima kasih pada kakaknya. Namun sebelum ia sempat bangkit, langkah berat terdengar mendekat. Seekor orc merah bertubuh besar dengan rambut putih dan sorot mata buas berjalan maju seperti kereta liar. Jo In-gong yang lebih paham menjelaskan pada Felicia bahwa sosok mengerikan di depan mereka adalah Blood Ogre, subspesies mutan dari para ogre. Felicia terkejut dan bertanya apakah mereka harus melewatinya untuk kabur. Sebelum Jo In-gong menjawab, bayangan raksasa ogre itu sudah menimpa mereka. Keduanya lari sekuat tenaga sementara makhluk tersebut mengejar sambil meraung. Dengan kapak terangkat tinggi, ogre menyerang dan mereka hanya bisa menghindar. Sambil menatap ke belakang, Jo In-gong bertanya dengan panik, bagaimana makhluk sebesar itu bisa bergerak secepat angin? Felicia yang berlari di sampingnya berkata agar ia menahan ogre sebentar karena ia bisa mengalahkannya dengan magic. Mata Jo In-gong membesar, mempertanyakan bagaimana ia harus melakukan hal tersebut. Ketika perhatian mereka terpecah, ogre menghantam tanah membuat permukaan tanah terbelah dan Jo In-gong terpelanting ke depan. Setelah bangkit, Jo In-gong berkata pada Felicia bahwa ia akan menarik agro. Felicia bertanya apa itu agro, namun ia segera memahami maksud adiknya. Jo In-gong menoleh ke arah Carrick sambil berteriak agar mereka mengulang strategi sebelumnya dan bersiap. Ia membuka inventory dan menemukan sebuah belati. Belati itu dimaterialkan, lalu ia mengisi senjata tersebut dengan energi. Ia menancapkannya ke tanah dan energi yang terkumpul membentuk gelombang menuju Carrick. Energi itu terserap ke tubuh orc Carrick membuat kekuatannya meningkat tajam. Rasa percaya dirinya ikut naik. Dengan raungan keras, Carrick bersiap menghadapi monster merah itu. Red Ogre sempat terkejut mendengar raungan Carrick. Carrick segera menyerbu dengan cleaver terangkat. Benturan antara cleaver dan kapak ogre memercikan cahaya. Cleaver milik Carrick terus menekan hingga ogre menahan serangan tersebut dengan tubuhnya sendiri. Serangannya tidak berhenti. Carrick menyayat sisi tubuh ogre dan serangan tersebut menembus seperti pisau pada papan daging. Ogre mencoba menahan rasa sakit ketika hendak membalas dengan kapaknya, namun ilusi Felicia muncul di atasnya. Dark Elf muda itu melayang bersiap menyerang dari belakang. Ia mengangkat kedua tangan dan melepaskan spell. Cairan licin muncul di bawah kaki ogre membuatnya tergelincir seperti menginjak kulit pisang. Ogre jatuh telentang menghantam tanah hingga menimbulkan getaran besar. Carrick memanfaatkan kesempatan tersebut. Ia melompat tinggi lalu jatuh seperti komet menghantam tubuh Red Ogre.
Dengan rangkaian serangan bertubi, Ogre mengeluarkan erangan terakhir sebelum tubuhnya membentuk cekungan besar di tanah. Carrick keluar sebagai pemenang. Zhou Ingong menghela napas lega melihat musuh paling menyulitkan telah tumbang meskipun masih ada lawan lain. Pada saat itu, cahaya emas menyelimuti tubuh Zhou Ingong. Sebuah notifikasi muncul. Ia naik ke level 10, level yang ia tunggu sejak lama. Seperti dugaannya, skill main karakter buff naik satu tingkat. Dengan senyum tipis, ia membaca notifikasi berikutnya. Berkat main karakter buff level 2, ia memperoleh satu pasif skill baru. Ia membuka gift box untuk melihat hadiah yang diperoleh. Skill barunya bernama Battlefield Blessing. Akurasi serangan jarak jauh yang diarahkan padanya akan sedikit berkurang. Skill tersebut sering muncul di banyak game dan film. Karakter yang berlari ke satu arah, namun peluru selalu meleset tipis dari tubuhnya. Dengan skill ini, Zhou Ingong yakin ia bisa meniru efek tersebut. Tiba-tiba, jeritan seorang tenggadis terdengar ketika beberapa Red Lightning Orc kembali ke camp. Felicia berteriak panik, menyuruh Zhou Ingong bersiap karena musuh datang. Untuk mengalihkan perhatian para orc, Felicia membalikkan tubuh dan memanggil angin dalam jumlah besar. Ia mengarahkan tangannya pada para orc sambil melantunkan mantra. Tornado muncul dan melempar para orc ke udara. Dari jauh merasakan kekuatan angin tersebut, Zhou Ingong tercengang. Dari banyaknya butterfly spiritual dalam pusaran angin, ia menyadari bahwa yang dikeluarkan Felicia bukan sekadar magic tetapi spirit summoning. Felicia membentuk magic circle dan menciptakan bola angin yang menjebak para orc yang masih mencoba mengejar. Melihat kakaknya terbang sambil memadukan magic dan spirit, Zhou Ingong sempat salah tingkah membayangkan apakah serangan itu bisa saja mengarah padanya. Di malam tanpa bintang, cahaya kuning muncul di langit. Melihat semua partikel cahaya berjatuhan, orc menatap ke atas dalam kebingungan. Carrick menoleh pada sang pangeran dan bertanya, apakah itu sinyal api? Zhou Ingong mengangguk dan menjelaskan bahwa sinyal kuning adalah perintah mundur. Carrick bingung, menanyakan alasan mereka harus mundur. Zhou Ingong sendiri tidak tahu dan mulai mengkhawatirkan situasi, takut seseorang sedang terancam. Carrick meminta sang pangeran mengeluarkan perintah. Zhou Ingong pun mengambil keputusan. Ia meminta Carrick mengumpulkan pasukan dan mundur. Ia sendiri akan memeriksa keadaan Caitlyn. Carrick kaget dengan keputusan tersebut dan bersikeras ingin ikut. Namun Zhou Ingong menolak, meyakini ada alasan penting di balik perintah mundur. Felicia menenangkan Carrick dengan berkata bahwa ia akan menemani Zhou Ingong. Sambil menata rambut, Felicia berucap ringan bahwa ia tidak bisa hidup dengan hutang menumpuk sehingga ia ingin kesempatan membalas kebaikan. Melihat tekad Dark Elf muda yang masih memiliki urusan dengan para Red Lightning Orc, Carrick setuju. Ia berpamitan dan menasihati sang pangeran agar berhati-hati. Carrick mengatakan bahwa ia akan menunggu di puncak gunung. Setelah berpisah dengan Carrick, Felicia berjalan bersama Zhou Ingong sambil bertanya ragu, apakah ia benar-benar perlu pergi ke tempat Caitlyn berada. Zhou Ingong ingin memeriksa keadaan karena mereka tidak tahu alasan perintah mundur tiba-tiba dikeluarkan. Felicia mencoba menebak namun sulit percaya jika Caitlyn bisa tertangkap. Dengan harapan tidak terjadi hal buruk, Zhou Ingong mengatakan bahwa mereka akan kembali bersama bila Caitlyn baik-baik saja. Felicia memandang adiknya dan bertanya alasan ia begitu memperhatikan Caitlyn. Tanpa ragu, Zhou Ingong menjawab bahwa Caitlyn adalah kakaknya sehingga wajar jika ia peduli. Ia hanya menyembunyikan fakta bahwa ia juga cemas karena hubungan aliansi. Felicia menyilangkan tangan dan mengamati adiknya dalam diam. Ia bergumam pelan sambil mengulang kata-kata yang baru didengarnya. Tentu saja ia peduli, bukan? Pada salah satu area camp, terdapat beberapa menara pengawas, tenda, serta asap menebal. Red Lightning Orc berlarian namun sesuatu menghambat mereka. Caitlyn berlari di antara mereka, memukul satu persatu dengan tinju. Ketika menghadapi kelompok lain, Caitlyn mengangkat tangan dan meluncurkan fireball yang meledak saat mengenai sasaran. Meskipun begitu, para orc tetap datang sambil meraung melihat sosok muda tersebut. Dua Red Orc menyerbu. Caitlyn bergerak mundur sambil memusatkan aura, lalu menciptakan Ice Staff. Dengan senjata itu, ia membelah udara dan menghantam orc hingga terlempar. Zhou Ingong dan Felicia yang baru tiba terkejut melihat Caitlyn bertarung dan menang sendirian. Felicia tersenyum mengejek adiknya. Sudah kuduga. Zhou Ingong memutar mata, menyadari kekhawatirannya berlebihan. Ketika melihat adiknya, Caitlyn bertanya mengapa ia berada di sana dan tidak ikut mundur. Zhou Ingong menjawab terburu-buru bahwa ia datang untuk menyelamatkannya, maksudnya membantunya. Namun ternyata ia tidak perlu melakukan apapun.
Saat berbalik untuk menjelaskan, Caitlin melihat seorang perempuan yang berdiri di samping Jo In-gong. Tanpa pikir panjang, Caitlin melompat dan memeluk Felicia dengan penuh kehangatan. "Felicia, syukurlah kamu selamat." Felicia menunduk malu sambil mengalihkan pandangan. "Tentu saja aku baik-baik saja. Kamu terlalu khawatir tanpa alasan." Melihat kedekatan mereka, Jo In-gong merasa senang. Ia membuka region map dan melihat banyak titik merah muncul. Ia memperingatkan bahwa musuh kembali dan mereka harus mundur secepat mungkin. Caitlin dan Felicia meminta Jo In-gong memimpin di depan sementara mereka menahan lawan di belakang. Beberapa saat kemudian, sejumlah orc sudah kembali ke Teleportation Hall. Tidak lama kemudian, Jo In-gong, Felicia, dan Caitlin juga melewati portal. Ketika mengetahui Jo In-gong yang menemukan portal, Felicia menyilangkan tangan dan terkesan. Caitlin mengulang perkataannya sebelumnya bahwa Jo In-gong memberikan kontribusi besar pada ekspedisi ini. Melihat Jo In-gong berbicara dengan Carrick, Felicia bertanya dalam hati kapan anak itu berubah sejauh ini. Pada saat bersamaan, Chris muncul menyapa mereka. "Kalian tampak kembali dengan selamat." Caitlin penuh semangat menunjukkan bahwa mereka berhasil menyelamatkan Felicia dan membawanya pulang dengan aman. Dengan sikap dingin, Felicia menyapa Chris dan Jo In-gong. Sudah lama tidak bertemu Chris. Chris menatapnya sejenak sebelum balas menyapa. Beberapa waktu kemudian, kelompok saudara tersebut berkumpul di area lebih tenang dalam gua. Chris menjelaskan bahwa berita menyebut pihak Jenderal Vandal juga menang dan Yakuzan menyerah setelah melihat camp miliknya terbakar. Jo In-gong yang bingung bertanya, siapa Yakuzan? Caitlin menjelaskan bahwa Yakuzan adalah pemimpin Red Lightning Tribe dan bertanya apakah ia lupa. Felicia ikut bertanya apakah Yakuzan menyerah, namun Chris meluruskan, tidak sepenuhnya. Ia melarikan diri ke tempat lain. Bila ia berhasil mengumpulkan sekutu, ia masih bisa melawan. Chris kemudian menjelaskan langkah berikutnya. Esok hari mereka akan menyerang pasukan milik kakak Kai-chan. Bila pihak tersebut bergabung dengan Yakuzan, keadaan bisa menjadi masalah besar. Setelah selesai berbicara, Chris meminta Felicia menjelaskan bagaimana ia tertangkap. Felicia mengusap lengannya dan menjawab dengan malu bahwa ia sedang mempelajari reruntuhan di wilayah tersebut. Ketika mendengar kabar pertempuran, ia pergi untuk membantu namun berakhir ditangkap. Chris mengerutkan wajah bertanya, apakah ceritanya benar? Suasana tegang tercipta. Felicia balik bertanya, mengapa ia tidak percaya? Keduanya terdiam lalu Chris menghela napas dan membalik badan. Hari ini sudah cukup berat, kita sudahi saja. Ketika Chris berpamitan pada Caitlin dan Jo In-gong, Felicia menundukkan kepala sambil melihat punggung kakaknya. Dalam gua, orc dan werewolf berkumpul. Sebagian beristirahat, sebagian memasak dan makan bersama, lainnya merawat luka. Di sisi lain, Jo In-gong memeriksa berbagai skill yang ia dapatkan dari pertempuran. Semua itu membuatnya senang, meski yang bisa ia gunakan dalam pertarungan hanya aura. Saat ia meneliti skill, seseorang memanggil. Felicia yang sudah berganti pakaian masuk ke ruangan dan bertanya apakah mereka bisa berbicara sebentar. Saat Jo In-gong menanyakan maksudnya, Felicia menggigit bibir pelan. Ia mendekat lalu menarik kerah bajunya membuat Jo In-gong terkejut. Felicia menatap matanya dan dengan suara lembut bertanya apakah ia ingin melepas bajunya. Dengan ketenangan yang menakutkan, Felicia menarik sedikit bajunya sambil menjelaskan bahwa maksudnya benar-benar mengarah pada pakaiannya, bukan harga diri MC. Masih dilanda kepanikan dan kebingungan, Jo In-gong akhirnya mampu mengeluarkan pertanyaan paling penting. Untuk apa ia harus melakukan hal tersebut? Felicia menatapnya dengan tulus dan bertanya, apakah ia memiliki keberatan aneh terhadap proses penyembuhan luka berat yang dialaminya? Kata sembuh akhirnya masuk ke benaknya, membuat ekspresinya berubah dari panik menjadi malu dan perlahan paham. Felicia menjelaskan bahwa sihir penyembuhan sebelumnya hanya perbaikan cepat, setara dengan perban sihir kecil yang berkilau. Saat Jo In-gong duduk tanpa baju di hadapannya, Felicia mulai menyiapkan sihir penyembuhan sesungguhnya. Di dalam hati, Jo In-gong meratapi betapa jauhnya ia salah paham mengenai niat sang putri. Felicia kemudian menyinggung cahaya aneh yang sempat terlihat darinya sebelumnya. Dengan gugup, Jo In-gong menjawab bahwa itu hanya masalah bercahaya biasa yang kadang muncul. Melihat kesempatan sempurna, Jo In-gong yang telah pulih berdiri dengan senyum percaya diri. Ia mengatakan bahwa ia memiliki permintaan penting. Dengan nada licik, ia menekankan bahwa hanya penyihir jenius sepertinya yang mampu memenuhi permintaan tersebut. Rencananya berjalan mulus. Wawasan baru tiba-tiba muncul di kepalanya, memberinya 3 skill penyembuhan baru yang langsung ia peroleh dari penyihir jenius tersebut. Setelah mengenakan pakaian kembali, Jo In-gong berdiri dengan rasa puas. Ia bangga pada
kecerdikannya memanfaatkan keadaan demi memperoleh skill baru. Adegan berpindah pada saat Felicia menyembuhkannya, momen yang ia gunakan untuk membujuk sang putri agar mau mengajarkan mantra penyembuhan sebagai bentuk balas budi atas keberaniannya. Kemudian, Jo In-gong memulai pelajaran berikutnya bersama Caitlin. Caitlin menjelaskan bahwa bela diri Beastfist memiliki banyak gaya menarik. Jo In-gong bersorak dalam hati, senang akhirnya bisa mempelajari teknik terkenal tersebut. Caitlin memberitahunya bahwa ia akan memulai dari versi khas werewolf. Simbol biru bercahaya berbentuk serigala buas muncul, menandai teknik bela diri kebanggaan para lycanthrope. Jo In-gong memahami bahwa gaya ini menjadi dasar bagi teknik yang jauh lebih kuat. Langkah awal yang cerdas menuju kekuatan luar biasa. Caitlin menggenggam bola energi bercahaya sambil menjelaskan bahwa mereka akan memulai latihan pengendalian aura dalam tubuh. Jo In-gong bersiap penuh semangat. Ia menutup mata, memusatkan pikiran, dan seketika aura biru kuat meledak keluar. Ia tampak alami dan luar biasa hanya dalam sekejap. Jo In-gong memusatkan seluruh konsentrasinya pada kekuatan yang berputar di dalam tubuhnya, merasakan esensi kehidupan yang menjadi sumber kekuatannya. Sebuah diagram muncul memperlihatkan aliran aura serta bagaimana energi hidup akan berubah menjadi kekuatan jiwa saat sepenuhnya dikuasai. Dengan pemahaman baru yang jauh lebih dalam, ia mengepalkan tangan dengan tekad kuat, siap menguasai kekuatan tersebut sepenuhnya. Tiba-tiba cahaya emas memenuhi penglihatannya, menandai terobosan besar dalam perkembangan pribadinya. Ia menyadari bahwa ia baru saja memperoleh skill pasif bernama protagonis fisik. Skill ini akan mempercepat proses latihannya secara drastis, serta membuka kemampuan tambahan seiring kenaikan level. Mata Jo In-gong membesar ketika menyadari bahwa ia kembali menemukan skill yang sangat kuat. Tampaknya kebiasaan barunya akhir-akhir ini. Ia membandingkan skill tersebut dengan milik tokoh legendaris dan menyadari bahwa kekuatannya kini setara dengan calon musuh bebuyutannya di masa depan. Fakta bahwa skill ini akan terus berkembang membuatnya makin bersemangat. Senyum licik muncul di wajahnya. Ia benar-benar menyadari potensi luar biasa sebagai MC dalam cerita besar ini. Jo In-gong mengepalkan tangan, menikmati sensasi kekuatan barunya. Namun sebuah suara keras memanggil namanya dan memecah lamunannya. Suara tegas Caitlin memintanya menghentikan khayalan. Jo In-gong segera meminta maaf. Caitlin yang berdiri agak jauh mengumumkan bahwa pelatihan sesungguhnya baru akan dimulai. Jo In-gong menegaskan bahwa ia siap menerima peningkatan kekuatan berikutnya. Tak lama kemudian tinjunya bersinar putih dan ia menyadari telah memperoleh skill Beastfist. Caitlin tampak kagum melihat betapa cepatnya ia menguasai dasar pertama. Jo In-gong berusaha tetap tenang dan tidak terlihat terlalu terkejut. Ia menatap tangannya yang bercahaya, merasakan sensasi menegangkan seolah sedang memegang senjata mematikan. Saat Caitlin hendak mengajarkan teknik lanjutannya, seorang prajurit berlari memasuki gua. Ia memanggil sang putri dengan kabar darurat. Prajurit tersebut membawa laporan genting, membuat sesi latihan terhenti. Keduanya berbalik dengan ekspresi serius. Di tenda Dewan Perang, Pangeran Chris menyampaikan kabar buruk dengan wajah tegang. Seluruh pasukan musuh menghilang secara misterius. Semua mata memandang peta dengan terkejut mendengar kejadian itu. Caitlin, Felicia, dan Jo In-gong terdiam, sulit percaya musuh bisa lenyap begitu saja. Chris menduga bahwa rencana mereka telah diketahui oleh si licik Kairam. Dengan nada cemas, Caitlin bertanya apa langkah berikutnya. Chris menunjuk peta dan menjelaskan informasi baru mengenai tempat berkumpulnya pasukan lawan yang kemungkinan besar akan memulai serangan baru. Jo In-gong meneliti medan pada peta dan mengonfirmasi analisis sang kakak. Lokasi itu memang masuk akal dan berbahaya. Dengan tekad kuat, Chris mengumumkan strategi baru. Mereka akan segera bergabung dengan pasukan Jenderal Vandal dan seluruh tentaranya. Ia menegaskan bahwa mereka akan memulai perang besar-besaran, bergabung dengan pasukan utama demi menghancurkan suku Red Thunder untuk selamanya. Ketika rombongan tiba di kamp besar, mereka disambut komandan orc berkulit merah yang terkenal gagah, Jenderal Vandal. Ia memberi hormat pada Pangeran Chris. Chris membalas dengan senyum ramah, menunjukkan hubungan panjang dan saling hormat antara dua pemimpin militer berotot tersebut. Setelah Vandal memastikan keadaan pasukannya aman, Jo In-gong memperhatikan dari kejauhan, diam-diam menyusun rencana seperti biasanya. Senyum kecil muncul saat ia menatap Jenderal Orc yang sangat ia kenal dari kehidupan lamanya. Jo In-gong mengingat bahwa Jenderal Vandal adalah salah satu karakter favoritnya saat bermain game, membuat wajah tegas sang jenderal terasa sangat familiar baginya. Dengan percaya diri seperti seseorang yang tahu semua cheat code, ia melangkah maju memperkenalkan diri secara resmi kepada jenderal raksasa itu.
Jenderal Vandal menatap pangeran kecil tersebut dengan ekspresi sulit ditebak, menilai sosok yang baru bergabung. Sang jenderal kemudian mengulurkan tangan dan memberikan jabatan tangan kuat, secara resmi menerima pangeran ke-9 ke dalam barisan. Tiba-tiba cahaya suci menyilaukan memenuhi pandangan Jo In-gong. Seorang wanita misterius berambut putih panjang turun dari langit membawa kekuatan luar biasa. Wajahnya terlihat jelas, mengenakan mahkota kerajaan dengan dua mata berbeda warna, merah dan biru. Gaya yang mencolok dan sangat unik. Dari tempatnya berdiri, ia menatap sosok lain yang tak kalah menggetarkan. Seorang prajurit wanita yang seluruh tubuhnya diselimuti api. Prajurit tersebut memakai armor merah berukir rumit, sementara kobaran api menari mengelilinginya. Kedua sosok kuat itu saling menatap, menyampaikan tantangan tanpa kata antara figur suci bermata dingin dan prajurit berapi. Mata biru tajam milik sang prajurit bersinar dari balik topeng, menjanjikan pertarungan sihir luar biasa dan pastinya sangat mahal bila dianimasikan. Pandangan kemudian bergeser pada Jo In-gong yang malang, berdiri tepat di tengah kedua kekuatan tersebut, terjebak dalam ketegangan dramatis itu. Setetes keringat meluncur di pipinya. Ia benar-benar kewalahan, menyadari dirinya hanya penonton di tengah konflik berbahaya antara dua makhluk perkasa. Penglihatan itu berakhir dengan kemunculan dua simbol bercahaya di udara. Satu menggambarkan pedang penaklukan dan satu lagi perisai peperangan. Jo In-gong terbangun dengan terkejut di dalam tenda. Cahaya pagi menembus celah kain, sementara bayangan penglihatan aneh itu perlahan memudar. Ia menatap kosong, mencoba memahami apa yang baru saja disaksikannya, bertanya-tanya apakah semua itu hanya mimpi. Namun sosok wanita bermata berbeda tetap membekas dalam ingatannya. Ia yakin pernah melihat wanita tersebut dalam mimpi sebelumnya. Sementara identitas prajurit berapi berarmor merah masih menjadi misteri yang mengganggu pikirannya. Karik membuka tirai tenda dan memberi tahu bahwa waktu keberangkatan telah tiba. Jo In-gong mengangguk, berusaha menyingkirkan sisa bayang-bayang mimpi aneh tersebut. Ia berjalan bersama pengawal setia melewati kamp militer yang dipenuhi aktivitas pasukan yang bersiap menghadapi pertempuran berikutnya. Kamp terlihat sangat sibuk. Para orc membawa suplai di bawah panji kuning, semuanya bersiap untuk perang. Saat mereka berjalan menuju medan pertempuran, ekspresi Jo In-gong berubah serius. Pikirannya terfokus pada posisi yang telah ditugaskan. Sisi kiri, formasi. Peta strategi menunjukkan penyebaran pasukan. Vandal di tengah, para saudara kerajaan di kanan, dan unit Felicia menjaga barisan belakang. Waktu berlalu, sementara pasukan besar itu terus bergerak maju. Langit berubah menjadi merah menyala, seakan mencerminkan suasana menjelang perang besar. Tanpa sadar, Jo In-gong kini berdiri di tengah medan luas dengan senyum gugup, menyadari betapa besarnya skala pertempuran yang menantinya. Ia hanyalah sosok kecil di antara ribuan prajurit orc dan lycanthrope. Pemandangan yang menakutkan sekaligus menggetarkan. Di barisan depan, Jenderal Vandal mengangkat suaranya yang menggelegar, memerintahkan ribuan prajurit membentuk formasi tempur terakhir. Wajahnya dipenuhi amarah, seakan bersumpah akan memberi pelajaran pahit kepada musuh yang berani menantang mereka. Dengan raungan petir terakhir, ia mengangkat kapaknya tinggi dan memerintahkan seluruh pasukan untuk maju. Teriakan perang mereka mengguncang tanah. Di seberang lapangan, pasukan dari suku Red Thunder menyerbu, tampil seperti gelombang merah yang melaju membawa kehancuran dan siap untuk bentrokan besar. Kepala suku musuh, orc besar dengan senyum bengis, tertawa kasar, sangat yakin akan kemenangan. Namun tanpa peringatan, ledakan besar mengguncang garis depan pasukan Vandal. Tubuh prajurit terhempas ke udara, formasi mereka porak-poranda dalam hitungan detik. Tawa kepala suku itu terputus mendadak, berganti keterkejutan penuh ketika ia mencoba memahami kekacauan yang terjadi. Jenderal Vandal ikut terhenti, wajahnya menegang saat serangan besar tersebut merusak struktur pasukan yang baru saja ia bentuk. Di kejauhan, dari balik debu, muncul makhluk raksasa bertaring besar dengan mata merah menyala. Seekor swamp mammoth, monster rawa kuno yang menakutkan. Mata Vandal melebar ngeri langsung mengenali ancaman purba tersebut. Suaranya terdengar berat, mencerminkan ketakutan yang baru muncul. Tak lama kemudian, ledakan lain menyala beruntun di seluruh medan perang, memperlihatkan bahwa lebih dari satu makhluk semacam itu sedang menyerang dari berbagai arah. Pandangan melebar menunjukkan puluhan titik ledakan menghantam pasukan sekutu, menimbulkan kekacauan dan keruntuhan besar. Gelombang serangan itu menembus barisan prajurit, kekuatannya sangat sulit dibendung. Tanah ikut bergetar di bawah hujan bombardir dari musuh tersembunyi. Jo In-gong dan pengawal pribadinya yang dipimpin Karik masih bertahan di tengah api dan kepungan serangan awal tersebut. Wajah Jo In-gong dipenuhi keterkejutan dan horor mendalam ketika ia menyadari bahwa seluruh pasukan telah ditipu mentah-mentah. Kebenaran mengerikan
terungkap. Banyak Swamp Mammoth sedang melakukan pembombardiran besar terhadap pasukan mereka. Musuh jelas telah menjerumuskan mereka ke dalam perangkap maut. Tampilan mendekat memperlihatkan wujud Swamp Mammoth yang mengerikan. Makhluk raksasa dengan kekuatan alam yang liar dan sulit dibayangkan. Monster itu bukan hanya besar, melainkan bencana hidup yang mustahil dihentikan. Zhou Ingong terlempar mundur oleh gelombang kejut, tubuhnya seperti tak berarti di hadapan ancaman kolosal tersebut. Seolah mamut artileri jarak jauh belum cukup berbahaya. Tanah kembali berguncang oleh derap kaki reptil bercakar yang baru datang. Pasukan kadal humanoid bertubuh kekar dan buas muncul dari balik debu, membawa pedang merah bercahaya, lalu langsung bergabung dalam penyergapan yang sudah tak seimbang sejak awal. Pasukan orc sekutu benar-benar tak siap ketika para lizardmen menyerang dari sisi sayap, memotong barisan yang sudah kacau. Medan perang berubah menjadi kekacauan brutal. Para lizardmen membantai prajurit orc dengan kecepatan dan ketepatan menyeramkan. Seorang prajurit kadal melompat ke arah Zhou Ingong yang terpaku, cakarnya terentang dan rahangnya terbuka lebar untuk mencabik mangsa. Namun sebelum serangan mengenai, salah satu pengawal setia menahan terjangan tersebut dengan tubuhnya sendiri, menerima luka fatal yang seharusnya mengenai sang pangeran. Carrick berteriak kepada Zhou Ingong yang masih terkejut, memintanya segera fokus karena satu kesalahan dapat membuat mereka binasa. Teriakan Carrick membuatnya tersadar. Zhou Ingong mengangguk cepat, memahami bahwa kali ini tidak ada kesempatan kedua. Ini bukan game. Di sisi kanan medan perang, Pangeran Chris bertarung dengan amarah membara. Ia menebas musuh dari segala arah dengan kekuatan dahsyat. Wajahnya menegang karena frustrasi mengetahui bahwa mereka telah dipermainkan. Caitlin berteriak memanggilnya, menyarankan agar mereka mundur dan mencari waktu yang lebih tepat untuk kembali menghadapi musuh. Chris terhenyak mendengar saran tersebut. Caitlin menjelaskan dengan putus asa bahwa jika mereka bertahan, seluruh pasukan akan hancur. Korban bertambah setiap detik sehingga ia mendesak Chris menentukan keputusan. Chris menimbang harga diri dengan nyawa prajuritnya. Pasukan yang tersisa menatapnya penuh ketegangan, menunggu perintah yang sangat berat. Akhirnya, suara Chris menggema di medan perang, memerintahkan mundur taktis sambil meminta para mage menahan musuh selama mungkin. Wajahnya tampak putus asa ketika ia mengakhiri perintah tersebut. Ia meminta semua pasukan bertahan hidup dan pulang, apapun yang terjadi. Beberapa waktu kemudian, pasukan yang tersisa berhasil mencapai lembah tandus sebagai tempat berlindung. Kamp kecil mereka menjadi bukti sunyi dari kekalahan yang sangat menyakitkan. Para penyembuh bekerja keras merawat prajurit yang terluka, sihir hijau mereka memancarkan cahaya lembut di tengah suasana berat penuh duka. Di tenda komando, Chris mengakui bahwa ia terlalu lengah dan seharusnya lebih curiga terhadap pola gerak musuh. Jenderal Vandal memintanya melupakan hal itu dan menatap ke depan, menjelaskan bahwa kini hanya ada dua pilihan, mundur sepenuhnya atau meminta bala bantuan. Chris menunduk, menahan rasa bersalah, mengaku tak sanggup membawa prajuritnya menuju kematian hanya demi harga diri. Namun sebelum keputusan dibuat, Felicia maju dan menyatakan bahwa ia memiliki satu ide terakhir. Ia mengingatkan semua bahwa ia datang ke wilayah ini untuk meneliti reruntuhan kuno di tepi pegunungan. Zhou Ingong langsung teringat bahwa kekuatan sejati Felicia bukan pada pertempuran, melainkan penelitian serta eksplorasi reruntuhan. Felicia membentangkan peta besar yang dipenuhi detail. Ia menjelaskan temuannya mengenai reruntuhan berusia 1.500 tahun, lahir legendaris naga bumi Enkidu. Sebuah bayangan naga besar dengan inti magma muncul di udara saat Felicia menjelaskan bahwa makhluk tersebut memiliki para penjaga yang melindungi harta karunnya. Ia melanjutkan, menyebut para dwarf di wilayah itu dulu menjadi pengrajin senjata di bawah perintah sang naga. Mereka menempa senjata legendaris bernama Thunder Birthing Anvil, alat yang mampu melepaskan sihir dalam skala pasukan. Dengan tekad membara, Felicia menegaskan bahwa jika mereka ingin menang, menemukan anvil tersebut adalah satu-satunya harapan. Vandal bertanya, apakah ia tahu lokasi pastinya? Felicia mengakui bahwa tujuan awalnya ke wilayah tersebut memang untuk mencari anvil. Chris menghela napas kecewa, menyebut rencana kabur semacam itu tidak membantu tanpa petunjuk jelas. Ia menolak usulan berisiko yang menempatkan prajurit pada bahaya besar hanya demi memburu harta karun di tengah situasi genting. Felicia menatap kakaknya dengan sorot tajam, marah karena penelitiannya dianggap remeh. Saat ketegangan meningkat, Shutra melangkah maju dan menyatakan dengan yakin bahwa anvil tersebut benar-benar berada di area ini. Ia menambahkan bahwa ia bisa menemukannya.
Ia menjelaskan bahwa ia mengingat kisah tentang anvil legendaris dari pelajaran bahasa kuno Dwarf, sebuah keberuntungan yang muncul pada momen tepat. Menatap Chris dengan tegas, ia menegaskan bahwa ia sepenuhnya mendukung penelitian Felicia. Felicia menoleh kepadanya, ekspresinya melunak, tercampur rasa terkejut dan sedikit terima kasih atas dukungan tersebut. Namun di balik sikap tenangnya, Shutra menyimpan tawa licik menganggap situasi itu sebagai peluang mencuri perhatian sang putri demi keuntungan strategi mendatang. Chris tetap menolak, membuat Shutra geram dalam hati karena sikap keras kepala sang pangeran. Shutra kemudian menunjuk peta dan mengarang tambahan cerita tentang legenda Gandharva untuk memperkuat pernyataannya. Dengan keyakinan tinggi, ia menegaskan bahwa pintu masuk reruntuhan berada di sekitar lokasi tersebut dan ia bisa menemukannya jika diberi waktu. Ia membuat janji berani, menyatakan akan menanggung seluruh konsekuensi jika gagal. Adegan bergeser ke langit malam. Kelompok itu terbang di atas kuda bercahaya yang dipanggil oleh Felicia melalui sihir miliknya. Seluruh tim mengenakan jubah panjang dramatis, menunggangi tunggangan magis menuju pegunungan Jisha yang jauh. Di atas kudanya, Shutra tersenyum puas, merasa berhasil memengaruhi keputusan kelompok. Kini hanya tersisa masalah kecil, menemukan pintu masuk sesungguhnya. Karik memperingatkan agar Shutra berpegangan erat, tetapi Shutra hanya mencibir dalam hati, mengingat pengalaman lamanya menunggangi makhluk serupa. Dengan fokus tajam, ia membuka minimap bercahaya. Sistem navigasi pribadinya yang jelas bukan perlengkapan standar seorang pangeran. Ia menatap peta tersebut yang memperlihatkan posisi tim dengan jelas. Shutra tahu bahwa menemukan reruntuhan tidak akan menjadi tantangan. Kesulitan terbesarnya adalah menuntun yang lain tanpa membuka rahasia tentang kemampuan navigasi game yang ia miliki. Ia memejam, memutar otak mencari alasan masuk akal yang tidak melibatkan pengakuan bahwa ia membawa peta sihir pribadi. Saat mereka terbang, ia menyadari bahwa ia memiliki waktu sekitar 1 jam untuk memikirkan alasan yang meyakinkan. Waktu yang cukup bagi seorang jenius, sebuah ide muncul. Ia mulai berbicara dengan penjelasan teknis rumit tentang pencocokan peta terowongan portal dengan topografi area untuk menargetkan lokasi anvil. Carrick dan Caitlin menatap tanpa kata, benar-benar bingung oleh penjelasan tersebut. Shutra mulai berkeringat, mempertanyakan apakah ocehannya terdengar masuk akal bagi mereka. Namun Chris hanya menghela napas tidak sabar dan memintanya memimpin. Yang mengejutkan, Felicia justru berkata bahwa ia memahami semua penjelasan teknis itu dan memintanya melanjutkan. Shutra terdiam. Ia tidak menyangka kebohongan spontan tersebut terdengar logis bagi penyihir jenius seperti Felicia. Menahan keterkejutannya, ia meminta semua mengikuti arahan. Saat perjalanan berlanjut, Felicia memperhatikannya diam-diam dengan raut penuh curiga seolah berusaha menebak apa yang sedang MC tutupi. Setelah mereka mendarat, Carrick memandang sekitar dengan ragu. Ia menyatakan bahwa mereka telah mengikuti pangerannya sejauh ini hanya untuk berakhir di tempat yang terlihat tidak menjanjikan. Mereka berdiri di depan tebing batu besar yang licin. Sebuah jalan buntu total tanpa tanda adanya pintu masuk. Carrick bertanya, apakah lokasi tersebut benar-benar tempat yang dimaksud? Shutra tertawa kecil dengan nada misterius. Ia menjawab samar, siapa bilang kita perlu menemukan pintu masuk? Ucapan tersebut membuat Carrick semakin kebingungan. Shutra kemudian menoleh ke Caitlin dan memintanya menembus dinding batu demi membuat jalan masuk. Caitlin ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Felicia yang memperhatikan tiba-tiba tampak memahami sesuatu. Dengan nada tidak percaya, ia bertanya apakah maksud Shutra adalah bahwa anvil legendaris tersembunyi di dalam tebing. Shutra tersenyum licik dan melanjutkan tipuannya, menjelaskan bahwa perhitungannya menunjukkan jalur tersebut akan melewati seluruh penjaga berbahaya di dalam dungeon. Felicia segera memarahi Shutra, menyebutnya bodoh karena berpikir Caitlin dapat menembus batu padat hanya menggunakan tangan. Ia menambahkan dengan sinis bahwa kakaknya bukan senjata pengepung hidup. Shutra yang terpojok membalas gugup, mempertanyakan bagaimana lagi mereka harus masuk. Namun Felicia sudah menyiapkan caranya sendiri. Energi biru terang berputar di kedua tangan Felicia. Sorot, matanya berubah tajam. Dengan nada puas, ia menjelaskan bahwa penjelajah reruntuhan juga ahli penghancuran, kemampuan tambahan yang sangat berguna sekaligus menakutkan. Felicia melepaskan semburan energi besar yang menghantam tebing dengan kekuatan dahsyat. Retakan mulai menjalar, diikuti ledakan berat yang menembus batu padat,
mendadak, menciptakan lubang besar menuju lorong gelap di dalamnya. Debu dan serpihan batu berjatuhan ketika mereka menatap pintu masuk baru tersebut dengan kagum. Felicia terpaku, keringat menetes di wajahnya. Ia kesulitan mempercayai bahwa rencana absurd Shutra benar-benar berhasil. Menatap lorong kuno tersebut, ia berbalik ke arah Shutra, masih tercengang bahwa kebohongan aneh itu justru membawa mereka ke tempat yang tepat. Di dalam, Carrick menunjuk kubah besar tertutup rapat dan bertanya apakah Anvil berada di dalam. Shutra mengangguk, menjelaskan bahwa kubah tersebut merupakan lapisan pelindung terakhir. Carrick mengusulkan untuk menghancurkannya, tetapi Shutra segera menolak, memperingatkan bahwa mereka bisa merusak artefak penting di dalam. Felicia menatap kubah tersebut dengan serius, menyimpulkan bahwa harus ada mekanisme atau teka-teki khusus untuk membuka pelindung dengan aman. Dan tentu saja dengan gaya. Ia menelusuri ruangan, mencari petunjuk. Tatapannya tertuju pada barisan patung baja besar. Dari 9 patung, 6 kehilangan senjata. Caitlin langsung menebak bahwa mereka perlu mengembalikan senjata-senjata tersebut. Namun Felicia ragu, menyebut jawabannya pasti lebih rumit. Ia memperhatikan lebih dekat dan menyadari bahwa senjata tersebut buatan dwarf, sehingga mereka membutuhkan 6 pedang dwarf. Caitlin bertanya di mana mereka harus mencari 6 pedang tersebut. Pada saat yang tepat, Shutra mengangkat seikat 6 pedang dwarf yang kebetulan ia simpan. Dalam hati, ia memuji dirinya sendiri atas kewaspadaan masa lalu karena pernah menyimpan pedang tidak berguna dari petualangan sebelumnya. Dengan nada santai, ia berkata bahwa ia membawa pedang tersebut hanya untuk berjaga-jaga. Carrick memandang curiga dan bertanya kapan Shutra mengambil seluruh pedang itu dan bagaimana semuanya muat dalam tas. Shutra yang mulai panik hanya mengomel tentang orc gemuk pengacau sambil mengeluh beratnya pedang. Carrick akhirnya mengambil alih dan mulai memasang pedang pada tangan patung besar. Setiap pedang yang terpasang menghasilkan bunyi klik mekanis halus, menandakan teka-teki berjalan lancar. Saat pedang terakhir ditempatkan, suara gemuruh berat terdengar. Mekanisme kuno dari 9 patung bersenjata mulai bergerak. Mata patung menyala biru terang, menandakan sistem telah aktif. Gelombang energi kuat terpancar dari arah kubah pusat. Pelindung terakhir akhirnya terbuka perlahan. Panel batu kubah bergeser menurun ke dasar lantai. Carrick bersorak gembira melihat kubah terbuka. Mereka berkumpul di sekitar celah tersebut, wajah diterangi cahaya biru intens, dipenuhi rasa kagum dan harapan besar. Shutra terpaku menatap artefak legendaris yang menjadi tujuan seluruh perjalanan berbahaya mereka. Di atas pedestal bercahaya, melayang sebuah peninggalan besar, Anvil yang melahirkan petir, artefak legendaris dengan kekuatan luar biasa. Namun sebelum mereka sempat merayakan, Felicia menghentikan langkah mereka. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan penelitiannya, masih ada satu prosedur terakhir yang berbahaya untuk mengaktifkan artefak tersebut. Felicia segera mengambil kendali, memberi arahan dengan tegas dan cepat. Ia menempatkan seluruh anggota kelompok di titik strategis, mengelilingi cakram besar di lantai demi memulai ritual sihir rumit itu. Ia memaparkan rencana lengkapnya. Semua harus menyalurkan mana ke arah cakram, bergerak searah jarum jam sambil perlahan meningkatkan kekuatan secara bertahap. Mereka membentuk formasi di sekitar Anvil, bersiap menjalankan ritual aktivasi yang sangat berisiko. Dengan seruan penuh tekad, Felicia memberi aba-aba untuk memulai. Kilatan petir biru melesat dari telapak tangannya, memicu proses awal. Satu persatu, anggota kelompok lain mengikuti, menyalurkan mana ke cakram hingga lengkungan energi sihir mentah menghubungkan seluruh peserta dalam satu arus besar. Semakin besar alirannya, semakin tidak stabil pusaran kekuatannya. Felicia berseru agar Shutra meningkatkan aliran mana demi memperbaiki kestabilannya. Ia langsung mengikuti perintah tersebut dengan fokus penuh. Felicia meminta seluruh peserta mempertahankan aliran agar tidak kehilangan kendali sedetik pun. Keduanya menyalurkan energi dalam jumlah luar biasa ke arah Anvil. Petir bergemuruh keras, memantul di seluruh ruangan seperti badai liar. Anvil menyerap kekuatan mentah itu, semakin bersinar terang mendekati tahap sempurna, dan mungkin juga tahap meledak. Shutra menggertakkan gigi, memaksa mana sampai batas terakhir. Energi listrik yang berputar di sekeliling tubuhnya hampir tak tertahankan. Rautnya menegang saat ia menuangkan setiap tetes kekuatan ke dalam ritual tersebut. Tiba-tiba, sebuah kilatan petir liar menghantam dari langit-langit gua sebagai pertanda jelas bahwa sesuatu telah melenceng. Segalanya berubah menjadi cahaya menyilaukan. Ketika Shutra bisa melihat kembali, ia berdiri sendirian di dalam gua asing bernuansa merah berdebu. Ia memandangi area sekitar dengan ngeri, menemukan pemandangan medan perang yang dipenuhi mayat para prajurit dwarf. Sebuah kaki raksasa bercakar menghantam tanah di dekatnya, mengguncang bumi dan menandakan kehadiran sesuatu yang besar serta dipenuhi kemarahan.
kemarahan. Shutra menatap kengerian tersebut, menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sisa-sisa pembantaian besar dari masa lalu. Suara berat dan purba menggema di seluruh gua, seolah sedang berbicara kepada para pelayan setianya yang telah lama gugur. Dari atas terdengar deru besar yang menakutkan. Ia mendongak ke arah langit-langit gua, jantung berdegup keras dihimpit rasa takut yang menekan. Ia tidak lagi sendirian. Para prajurit dwarf yang tadi tak bernyawa, kini berdiri tegak kembali, hidup dan memandang ke atas dengan ketakutan mendalam. Shutra mengikuti arah pandangan mereka. Seekor naga raksasa bersayap turun dari kegelapan dengan mata merah menyala. Siluetnya menutupi langit berapi di atas mereka. Makhluk tersebut adalah naga bumi legendaris Enkidu. Raungannya mengguncang seisi dunia, memerintahkan penjaganya melindungi sarang dari setiap penyusup, termasuk dirinya. Dalam penglihatan membara itu, Shutra menatap sang naga dengan keberanian yang nyaris putus asa. Sementara suara purba sang naga berbicara mengenai gerbang antara dunia fana. Wajah raksasa naga lava itu memenuhi pandangannya. Suaranya menggelegar memanggil para penjaga untuk bangkit dan bertarung. Kesadarannya terseret kembali ke tubuhnya. Shutra terjatuh ke lantai batu dingin, napas tersengal dan mata terbuka lebar akibat rasa takut yang masih menempel kuat. Bayangan naga hitam tersebut masih membakar pikirannya. Dengan suara bergetar, ia memastikan bahwa yang baru saja dilihat memang naga bumi legendaris Enkidu. Ia menatap Felicia yang mendekat dengan wajah pucat, menanyakan apakah ia juga melihat hal serupa. Felicia menjawab iya, lalu menggambarkan sosok naga hitam besar dengan urat lava bercahaya, persis seperti yang dilihat olehnya. Carrick ikut mengangguk, memberikan konfirmasi serupa. Shutra terkejut menyadari bahwa mereka bertiga mengalami visi yang sama. Felicia mengakui hal itu, meski belum mengetahui makna dari penglihatan yang diberikan Anvil. Ia memandangi Anvil yang kini aktif. Permukaannya masih memercik sisa energi biru dari ritual. Ia menyimpulkan bahwa apapun maksud dari penglihatan tersebut, jawabannya pasti berhubungan dengan penggunaan Forge tersebut. Felicia melangkah perlahan ke arah Anvil, lalu menyentuh permukaannya. Tiba-tiba, cairan hitam aneh merembes keluar dari logam purba seperti darah bayangan. Cairan tersebut cepat mengganda sebelum meledak menjadi energi ungu gelap yang ganas dan menyelimuti Felicia. Felicia terhempas ke udara, terperangkap dalam pusaran energi hitam kacau yang terasa seperti memiliki kemauan sendiri. Ia menahan rasa sakit luar biasa ketika kekuatan tersebut mencabik-cabik tubuhnya. Shutra yang panik berteriak memanggil kakaknya, berusaha menghentikan arus energi tersebut. Namun ketika tangannya menyentuh pusaran itu, energi gelap langsung menjerat dirinya juga. Ia terseret masuk ke badai ungu pekat bersama Felicia. Sebuah kolom energi besar meledak dari Anvil, menelan keduanya di pusat badai. Caitlin dan Carrick menjerit ketakutan, tak mampu melakukan apapun selain menyaksikan dua orang itu diselimuti kekuatan jahat. Shutra menahan rasa sakit ketika tendril bayangan mencabik tubuhnya di dalam pusaran yang mengamuk. Di tengah kekosongan gelap, terdengar suara purba yang menjelaskan bahwa ini adalah ujian Enkidu bagi setiap penyusup yang berani mengejar kekuatan penaklukan. Suara tersebut mengatakan bahwa penaklukan berarti kekuasaan atas dunia fana. Energi ungu semakin padat, berkumpul di sekitar Anvil, lalu meledak dengan hentakan dahsyat. Ketika cahaya memudar, Caitlin dan Carrick berdiri di ruang yang kini dipenuhi bayangan berputar tanpa jejak dua pangeran maupun sang penyihir. Di tempat mereka berdiri, kini tinggal sebuah kristal berdenyut yang terbungkus energi hitam, seperti jantung yang masih hidup dalam kegelapan. Sebuah sosok berlutut di depan kristal berdenyut tersebut, mengulurkan tangan saat senjata gelap mulai terbentuk dari bayangan yang berkumpul di sekitar permata. Sosok itu akhirnya terlihat jelas. Shutra kini berambut bergaris hitam dan bermata berdenyut energi gelap. Penampilannya berubah drastis, tampak asing dan menakutkan. Adegan berganti jauh ke lembah tandus tempat sisa pasukan sekutu yang hancur masih berkemah. Di tebing tinggi di atas camp, sosok misterius berdiri sendirian dengan siluet terlihat jelas di bawah langit malam, mengamati para prajurit dari kejauhan. Figur tersebut adalah seorang pengintai orc berkulit merah. Ia menunduk di balik bebatuan tajam untuk memantau camp sekutu di bawah. Melihat prajurit yang duduk santai di sekitar api unggun, ia menyeringai sinis menganggap mereka bodoh karena yakin dapat bersembunyi dari pasukannya. Ia berlutut di hadapan pemimpinnya, meminta izin untuk meluncurkan serangan kejutan kepada camp tersebut. Pemimpinnya muncul, Yakuzan, kepala suku Red Thunder, seorang panglima perang kejam dan mengerikan. Senyum bengis muncul di wajah orc itu ketika membayangkan pembantaian terhadap pasukan lemah di bawah
Berdiri di depan barisan besar prajuritnya bersama kawanan Swamp Mammoth, ia memberi perintah untuk menumpas sisa-sisa yang masih bertahan. Di bawah sana, pasukan sekutu sama sekali tidak menyadari malapetaka besar yang datang. Dua penjaga orc yang berpatroli tiba-tiba menatap ke atas ketika mendengar siulan aneh dari langit tepat di atas mereka. Sebuah bola api raksasa, proyektil yang diluncurkan oleh Swamp Mammoth, meluncur turun menuju pusat camp. Ledakan dahsyat mengguncang area itu. Tanah bergetar dan puing terpental ke udara. Api menyapu seluruh kawasan tanpa memberi kesempatan. Serangan mendadak tersebut mengubah camp menjadi neraka terbuka. Pertahanan mereka runtuh di bawah bombardir jarak jauh yang menghancurkan apapun di jalurnya. Pasukan Red Thunder menerjang melalui asap dan puing sambil menyeringai ganas. Haus darah siap menghabisi siapapun yang masih bertahan. Di tengah kekacauan, Pangeran Chris berjuang sekuat tenaga menahan dua lawan sekaligus. Wajahnya mencerminkan amarah dan keputusasaan saat ia mengutuk kenyataan bahwa dua saudarinya, para pejuang terkuat mereka, tidak berada di sana. Di atas tebing, Yakuzan menatap kehancuran pasukan sekutu sambil tertawa jahat. Ia meledek mereka, menyebut kaum demon sebagai pihak yang terlalu bodoh untuk menganggap diri mereka mampu menang melawan pasukannya. Setelah itu, ia memerintahkan para mage untuk menghabisi para penyintas dengan sihir penghancur. Namun ketika salah satu mage mengangkat tangan untuk melafalkan mantra, energi ungu gelap membungkus lengannya. Mage tersebut membeku, wajahnya berubah panik ketika tubuhnya kehilangan kendali. Di medan perang, seekor Swamp Mammoth tiba-tiba berdiri tegak. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya ungu gelap yang sama. Matanya bersinar terang seolah berada dalam kendali kekuatan lain. Pasukan Red Thunder terperangah, tak memahami apa yang sedang terjadi. Sebelum mereka sempat bereaksi, Mammoth tersebut berbalik dan melepaskan ledakan energi besar ke arah barisan pasukan mereka sendiri. Dari tebing, wajah Yakuzan berubah dari sombong menjadi panik seketika. Ia meraung menuntut jawaban mengapa senjata pamungkasnya menyerang pasukannya sendiri. Chris yang berada di bawah hanya bisa terpaku ketika para mammoth mengamuk dan menghancurkan barisan Red Thunder. Pasukan sekutu bersorak, mengira keberuntungan akhirnya berpihak pada mereka. Namun sorakan mereka terhenti ketika seorang sosok muncul di tengah kobaran api dan puing. Seorang MC berdiri sambil menggenggam senjata hitam yang berdenyut dengan energi ungu. Chris membelalakan mata saat perlahan menyadari siapa sosok tersebut. Yang berdiri di sana adalah Shutra, sepenuhnya berubah setelah memperoleh kekuatan Anvil legendaris. Chris bertanya dengan suara terkejut apakah mereka benar-benar telah menemukannya. Di antara reruntuhan, Shutra berlutut dengan tubuh diselimuti energi ungu pekat. Di tangannya, ia memegang senjata berat yang baru terbentuk, palu besar dari energi kacau murni. Ia menatapnya dengan kebingungan, bertanya dalam hati bagaimana hal semacam ini bisa terjadi. Sebuah suara menjawab bahwa ia kini menggenggam Thunder Hammer, senjata legendaris yang menjadi pasangan dari Anvil of Thunderbirth. Shutra mengangkat wajah dan melihat Felicia yang sudah pulih berdiri dengan dukungan Sierra. Felicia menyampaikan bahwa naga purba Enkidu tampaknya telah memilih dirinya. Shutra terdiam mendengar hal tersebut, sulit mempercayai bahwa ia dipilih oleh entitas sekuat itu. Felicia menegurnya dengan tegas, meminta agar ia berhenti melamun dan mulai memanfaatkan kekuatan besar yang telah diberikan. Shutra memandang palu tersebut kembali, menggenggam gagangnya erat saat petir ungu berkedip di tangannya. Ia memahami sesuatu. Penglihatan yang dialaminya bukan serangan, tetapi pembelajaran. Mana murni milik Enkidu telah menunjukkan cara menguasai senjata itu. Pesan inti dari penglihatan tersebut terngiang kuat di dalam pikirannya. Kekuatan penaklukan adalah kekuatan untuk menguasai, memerintah, serta menundukkan. Ia akhirnya memahami makna sejati dari Anvil of Thunderbirth. Fungsinya bukan hanya untuk menempa, tetapi untuk mengendalikan para penjaga serta makhluk yang dilindungi oleh naga itu. Senyum percaya diri perlahan muncul di wajahnya. Ia memutuskan langkah pertama, menaklukkan para Swamp Mammoth yang sedang mengamuk di medan perang. Di tengah reruntuhan, Shutra mengangkat Thunder Hammer, melepaskan kolom cahaya ungu besar yang menembus langit. Cahaya tersebut membawa kehendaknya menembus jarak jauh. Di medan perang, para Swamp Mammoth dengan mata menyala ungu menegakkan kepala, bersiap mematuhi perintah tuan baru mereka. Dalam hitungan detik, mereka melepaskan gelombang ledakan yang menghancurkan pasukan Red Thunder yang sebelumnya mereka layani. Ledakan besar mengguncang area perang, membelah barisan musuh, membakar apapun di jalurnya.
Dua ork terhempas ke udara oleh kobaran api tanpa mampu melawan kekuatan sebesar itu. Dari barisan depan, Jenderal Vandal menyaksikan kejadian tersebut. Ekspresinya berubah dari terkejut menjadi kagum. Wakilnya berbisik bahwa pangeran dan sang putri tampaknya telah berhasil. Melihat kesempatan emas, Vandal mengangkat kapaknya dan mengaum lantang memberi perintah kepada seluruh pasukannya untuk menyerbu. Ia memerintahkan mereka menebas setiap musuh yang tersisa sebelum para musuh itu menyadari siapa yang kini benar-benar menguasai medan perang. Pasukan Vandal yang dipenuhi semangat baru menyerbu musuh yang panik dan tercerai-berai. Seorang prajurit ork sekutu dengan mudah menebas lawan berkulit merah, menandakan arah pertempuran telah berubah total. Dari puncak tebing, Yakuzan menyaksikan pasukannya dihancurkan oleh senjata mereka sendiri. Raut wajahnya menegang antara kaget dan marah. Ia berteriak histeris pada bawahannya menuntut jawaban. Prajurit itu hanya gemetar, tak mampu memberikan penjelasan selain rasa takut. Ia menyarankan mundur, namun Yakuzan langsung meledak marah mendengar saran pengecut tersebut. Belum sempat mengomel lebih jauh, sebuah ledakan besar meledak di samping mereka, menandai kedatangan penantang baru. Pangeran Chris mendarat di tebing, tubuhnya memancarkan cahaya biru setelah melompat setinggi itu untuk menghadapi pemimpin musuh secara langsung. Chris menatap kepala suku ork tersebut dengan dingin, sambil menyatakan bahwa masa teror Yakuzan telah selesai. Yakuzan yang terpojok masih berusaha menyombongkan diri dengan menawarkan kematian cepat jika Chris menyerah. Sebuah ancaman yang terdengar sangat tidak masuk akal. Yakuzan meraung dan mengangkat kapaknya tinggi, bersumpah akan mencabik lawannya. Namun Chris tetap tenang dengan mata menyala biru. Dengan satu teriakan kuat, ia melepaskan jurus tinju beast miliknya, rentetan serangan berenergi yang menyayat udara dan menghantam tubuh Yakuzan tanpa memberi kesempatan bertahan. Serangan terakhir mengenai sasarannya dengan telak. Kepala Yakuzan terpisah dan jatuh menghantam tanah dengan suara berat. Pertempuran berakhir saat itu juga. Pasukan Red Thunder yang tersisa menyaksikan kematian pemimpin mereka dan segera melarikan diri ketakutan. Chris berdiri di atas tubuh musuhnya, napas berat namun tatapannya memancarkan kepuasan. Ia membersihkan darah dari tangannya sambil berkata bahwa kini hanya tersisa tugas pembersihan. Ketika menatap langit, ia mengakui dalam hati bahwa pasukannya mungkin akan kalah jika bukan karena bantuan Shutra dan Felicia. Ekspresinya berubah cemas memikirkan kedua adiknya yang kini mengendalikan kekuatan sebesar itu. Di reruntuhan, layar sihir menampilkan kemenangan tersebut. Carrick menatap layar dan memastikan bahwa tampilan itu bersifat waktu nyata. Felicia yang pucat menjelaskan dengan suara lemah bahwa anvil tersebut mampu mengendalikan seluruh penjaga naga. Sierra menopang tubuh Felicia yang mulai goyah karena kelelahan. Felicia mencoba melanjutkan penjelasannya dan mengatakan bahwa berkat anvil tersebut, pasukan musuh telah hancur. Namun suaranya melemah dan akhirnya ia berbisik bahwa suku Red Thunder benar-benar dikalahkan. Kekuatan Felicia akhirnya habis dan tubuhnya ambruk. Sierra menangkapnya sebelum jatuh. Caitlin berlari panik memanggil kakaknya. Felicia yang setengah sadar menenangkan mereka bahwa ia hanya membutuhkan sedikit istirahat. Setelah memastikan Felicia aman, kelompok tersebut mencari tempat untuk beristirahat. Namun saat tiba di ruangan yang sebelumnya terisi energi, mereka menyadari sesuatu telah menghilang. Ruang itu kosong dan Shutra, pahlawan yang baru saja menyelamatkan semuanya, tidak tampak dimanapun. Di tempat lain, jauh di dalam hutan yang tenang, Shutra menghela napas lega. Tiba-tiba 3 jendela notifikasi emas muncul di depannya. Ia menatapnya dengan terkejut. Ternyata levelnya naik dan mendapatkan banyak XP karena berhasil mengendalikan artefak kuno Enkidu. Notifikasi lain muncul menyatakan bahwa skill Conquest juga naik level. Ia menatap jendela itu dengan rasa ingin tahu. Membuka menu skill, ia melihat bahwa kemampuan Conquest kini meningkatkan skill King's Banner serta membuka kemampuan baru bernama King's Knights. Shutra tersenyum puas. Fitur otomatis tersebut sangat menguntungkan. Ia menebak bahwa King's Knights pasti semacam skill pemanggilan yang keren. Namun pikirannya terhenti ketika suara familiar memanggilnya dari kejauhan. Suara itu menyebut nama aliasnya Stratus. Ia menoleh dan melihat Caitlin berlari ke arahnya di antara pepohonan, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Shutra menggaruk kepala, sedikit malu menyadari bahwa ia pasti membuat semua orang panik karena menghilang tanpa kabar. Ia hendak meminta maaf, tetapi sebelum sempat bicara, tinju Caitlin mendarat di kepalanya. Ia meringis kesakitan sambil mengeluarkan suara pelan, sementara Caitlin memarahinya karena pergi tanpa izin di tempat berbahaya. Setelah puas memukul, Caitlin menghela napas dan berkata bahwa mereka akan berkemah malam ini. Shutra bertanya kenapa tidak langsung pulang. Ekspresi Caitlin berubah serius. Ia menjelaskan bahwa meskipun awalnya mereka berencana kembali, kini ada masalah baru. Shutra bertanya apa yang terjadi setelah kemenangan besar itu. Adegan berganti ke sebuah ruangan redup.
Felicia terbaring tak sadarkan diri, dikelilingi para penyembuh yang sibuk menyalurkan sihir pemulihan. Caitlin menjelaskan bahwa kakaknya terlalu memaksakan diri saat pertempuran. Berdiri di samping Shutra, ia berkata bahwa meskipun Felicia mengaku akan baik-baik saja, mereka tidak tahu kapan ia benar-benar akan sadar. Caitlin tersenyum kecut, menambahkan bahwa tanpa Felicia, mereka tak bisa memanggil kembali kuda terbang sihir. Jadi mereka resmi terjebak di tempat ini. Shutra mengangguk, matanya menunjukkan kekhawatiran tulus terhadap sang putri. Adegan berganti perlahan ke malam yang tenang. Langit dipenuhi bintang, kabut tipis menyelimuti pegunungan jauh di sana, sementara kelompok itu beristirahat dalam diam setelah pertempuran panjang yang mengubah segalanya. Malam itu, semua orang sudah tertidur lelap, kelelahan setelah hari panjang. Hanya Shutra yang masih terjaga, duduk sendirian menjaga malam di reruntuhan kuno yang sunyi. Ia bersandar pada pilar batu, tangan terlipat di dada, wajahnya tampak sangat bosan dan gelisah menunggu fajar tiba. Pikirannya melayang. Berkat kenaikan level beruntun, kesehatan dan staminanya sudah pulih sepenuhnya, menjelaskan mengapa ia tidak bisa diam. Ia menghela napas panjang, bertanya-tanya apakah harus duduk menunggu sampai pagi seperti ini, sesuatu yang terdengar sangat membosankan. Tiba-tiba, kilatan ide muncul di matanya, penuh semangat baru dan sedikit rasa iseng. Ia menyadari bahwa berada di reruntuhan kuno, dan tempat seperti ini selalu menyimpan harta rahasia, senjata ajaib, dan barang berharga. Namun ia juga tahu sisi buruknya. Tempat semacam ini biasanya dijaga oleh jebakan, dan para penjaga bayangan bermata merah. Ia menatap ke bawah, ke palu besar hitam berkilau di pangkuannya Thunder Hammer, kunci dari rencana gilanya yang baru. Senyum licik terbentuk di wajahnya. Para penjaga itu diciptakan untuk melawan penyusup. Tapi sekarang, ia bukan penyusup lagi. Ia adalah penguasa reruntuhan ini. Ia teringat batasan kekuatan baru yang dimilikinya. Kekuatan sejati anvil dan palu tersebut hanya bisa digunakan di tempat ini. Dan itu berarti dalam dungeon ini kekuasaannya mutlak. Ia bisa melakukan apapun sesukanya. Dengan semangat baru, ia berjalan menghampiri Carrick yang sedang mendengkur keras, sama sekali tidak menyadari petualangan baru yang akan segera dimulai. Shutra berlutut dan mengguncang bahu pengawalnya perlahan. Carrick bergumam setengah sadar, mengucek mata dengan malas. Dengan senyum nakal, Shutra berkata bahwa mereka akan pergi. Karena petualangan tidak pernah menunggu siapapun. Carrick hanya bisa mengeluh pelan saat mereka melangkah lebih dalam ke lorong-lorong reruntuhan, diterangi oleh obor kuno yang berkedip samar di dinding batu. Carrick berjalan gugup di belakang, memperingatkan Shutra berkali-kali tentang bahaya di tempat seperti ini. Namun Shutra menepis kekhawatirannya, berkata dengan santai bahwa sebagai penguasa reruntuhan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Mereka sampai di depan sebuah pintu batu besar. Dengan dorongan kuat, Shutra membuka pintu, menatap ke dalam dengan rasa penasaran. Ia memancing Carrick untuk ikut, berkata bahwa tempat seperti ini pasti menyimpan senjata hebat. Namun begitu pintu terbuka, Carrick langsung terlonjak mundur dan menjerit kaget. Matanya membelalak. Di hadapan mereka tergeletak tubuh raksasa bersayap yang tampak seperti monster batu raksasa. Dengan suara bergetar, ia memperingatkan Shutra tentang makhluk tersebut. Namun Shutra hanya menatap dengan tenang dan berkata, "Itu hanya Arch Golem. Makhluk penjaga sangat kuat, tapi tampaknya sudah tidak aktif." Carrick menelan ludah, tubuhnya berkeringat dingin. Ia sadar jika makhluk tersebut masih aktif, mereka berdua pasti sudah mati. Shutra menepuk bahunya, menyuruh berhenti berpikir negatif. Carrick menengus, membela diri bahwa ia bukan pengecut, hanya berhati-hati. Shutra tertawa kecil mendengar itu. Mereka berjalan melewati golem yang diam dan menemukan pintu besar berbentuk lengkung di sisi lain ruangan berdebu. Carrick mendorong pintu dan matanya langsung bersinar gembira. Ruangan di baliknya adalah ruang harta karun, dipenuhi emas, perhiasan, dan perlengkapan perang. Carrick berseru girang sambil mengangkat pelindung dada emas yang berkilauan, kagum dengan kualitasnya yang luar biasa. Shutra menatapnya, mata kanannya berpendar ungu saat menilai barang tersebut. Ia bisa merasakan kekuatan sihir halus yang mengalir dari pelindung itu. Dengan senyum santai, ia menawarkan armor tersebut kepada Carrick, berkata bahwa ukurannya terlalu besar untuk dirinya. Carrick menatapnya tidak percaya, lalu tertawa bahagia seperti anak kecil saat mengenakan perlengkapan ajaib baru. Sementara itu, perhatian Shutra tertarik pada peti kecil di atas meja, dikelilingi beberapa koin emas berserakan. Ia mengambil satu koin, memperhatikan ukiran naga di permukaannya, sebelum memutuskan untuk mulai mengumpulkan barang berharga ke dalam inventory pribadinya. Sambil berjalan menyusuri ruangan,
Ia dengan murah hati berkata kepada Carrick agar mengambil apapun yang terlihat berharga atau sekadar menarik mata. Namun tak lama matanya menangkap sesuatu di sudut sebuah peti besar dan kokoh. Rasa ingin tahunya langsung muncul. Ia berlutut di depannya dan menyentuh kunci peti itu. Namun sebelum sempat membukanya, terdengar suara mekanik berat dari dinding di sebelahnya. Sutra terkejut dan menoleh cepat. Dinding batu itu bergeser, membuka jalan rahasia yang memancarkan cahaya ungu redup. Ia menatap lorong itu dengan mata berbinar, napas tertahan oleh antusiasme. Senyum lebar muncul di wajahnya. Ia tahu, sesuatu yang luar biasa tersembunyi di sana. Tanpa ragu, ia melangkah masuk ke koridor sempit bercahaya ungu. Langkah sepatunya bergema di lantai batu kuno. Tak lama kemudian, lorong itu berakhir di ruangan besar berbentuk lingkaran sempurna. Udara di dalamnya terasa berat dan penuh energi. Sutra mengangkat pandangan dan napas tertahan. Di tengah ruangan, di atas pedestal megah, melayang gauntlet berornamen, memancarkan aura ungu pekat yang sangat familiar. Energinya begitu kuat, mentah, dan liar. Kekuatan naga bumi tersebut sendiri. Ia langsung tahu tanpa ragu. Namanya muncul begitu saja di pikirannya, seolah dipanggil dari ingatan kuno, Earthshaker. Sang gauntlet legendaris milik Knight of Conquest, api ungu dari auranya menari di dinding, memantulkan bayangan panjang di sekitar ruangan. Sutra melangkah mendekat, merasakan hubungan aneh antara dirinya dan artefak tersebut. Seolah gauntlet memanggilnya secara langsung, menunggu tangan yang akan mengenakannya. Dengan napas tertahan dan mata berkilau kagum, Sutra mengulurkan tangan dan menyentuh artefak kuno dengan lembut, mempersiapkan diri untuk lonjakan kekuatan yang ia harapkan akan datang. Begitu disentuh, pesan kesalahan muncul di depan matanya, memberitahukan bahwa statistiknya sangat tidak memadai untuk menggunakan item legendaris tersebut. Ia menarik tangan dengan kaget, sedikit kecewa menyadari bahwa kekuatannya belum cukup untuk menguasai gauntlet. Gauntlet berdenyut dengan cahaya emas yang hidup, seolah bereaksi terhadap sentuhan dan membuat keputusan sendiri. Sebuah notifikasi emas baru muncul, menyatakan bahwa Earthshaker telah mengakui dirinya sebagai tuan baru, sepenuhnya menimpa pesan kesalahan sebelumnya. Gauntlet mulai berubah di depan matanya, auranya yang sebelumnya ungu dan menyeramkan berubah menjadi emas cerah dan tampak lebih heroik. Pesan sistem lain mengonfirmasi transfer tersebut, mengubah pengguna terdaftar menjadi namanya. Ia mengepalkan tinju, siap menerima kekuatannya. Gelombang energi emas luar biasa meledak dari gauntlet dan mengalir ke seluruh tubuhnya, menyatu sepenuhnya dan tak dapat dipisahkan. Mata MC bersinar lembut dengan cahaya emas saat merasakan kekuatan luar biasa dari gauntlet legendaris mengalir ke dalam tubuh. Gauntlet kini termaterialisasi di tangan, terbuat dari logam kuno dan memancarkan energi emas berkilat. Notifikasi lain muncul, mengonfirmasi peningkatan statistik yang sangat besar. Ia takjub akan lonjakan kekuatan itu, kagum bahwa hanya dengan mengenakan item kuat tersebut sudah cukup meningkatkan statistik secara signifikan. Senyum percaya diri muncul di bibirnya saat membayangkan potensi luar biasa yang akan terbuka ketika level benar-benar meningkat. Ia mengangkat tangan yang bergauntlet dengan senyum lebar dan penuh semangat, mengatakan bahwa item luar biasa ini bahkan lebih hebat dari bayangannya. Layar informasi item untuk Gauntlet of Enkidu muncul, menegaskan kepemilikan resminya atas artefak legendaris tersebut. Tiba-tiba, suara Carrick mengejutkannya dari belakang, bertanya, apa kilatan cahaya emas luar biasa tadi? MC mendongak dan melihat Carrick berdiri di pintu ruang itu. Ia tersentak sadar bahwa penjaga setianya telah menyaksikan semuanya. MC mencoba bersikap tenang, meski jelas gugup. Dalam hati mengeluh betapa menyebalkannya ketika inventori pribadinya terbuka begitu saja. Carrick berkata dengan tenang bahwa meski ia tidak memahami apa yang baru saja terlihat, ia tahu hal itu akan menimbulkan masalah jika tersebar. Ia tersenyum lebar penuh keyakinan dan menepuk dadanya, berjanji menjaga rahasia itu dengan aman. MC tersentuh oleh kesetiaan tak tergoyahkan dari penjaga setianya. Carrick lalu bertanya apakah mereka sudah mendapatkan semua yang dibutuhkan dan menyarankan agar segera kembali. MC tersenyum kecil, mengakui bahwa ruang rahasia menyeramkan membuatnya merinding dan ia ingin segera pergi dari sana. Ia setuju bahwa sudah waktunya kembali ke yang lain dengan misi rahasia yang telah berhasil besar. Keduanya berjalan keluar dari lorong rahasia dan kembali ke ruang utama penyimpanan harta, meninggalkan ruangan itu di belakang mereka.
Saat meninggalkan ruang harta, mata tajam MC menangkap kilauan sesuatu di atas meja jauh di antara tumpukan harta. Ia segera menghentikan Carrick yang tampak kesal karena penundaan itu. Perhatian MC sepenuhnya tertuju pada penemuan baru. Carrick mengikuti arah pandangnya, tapi tidak melihat sesuatu yang luar biasa di antara tumpukan barang rampasan. Ia bertanya apa yang sedang dilihat sekarang. MC menunjuk dengan senyum lebar penuh kemenangan ke arah tumpukan harta yang berkilauan, berkata bahwa ia telah menemukan apa yang dibutuhkan. Adegan berganti memperlihatkan MC dengan hati-hati menuangkan cairan hijau bercahaya yang ditemukan di ruang harta ke mulut Felicia yang sedang beristirahat. Begitu diminum, cahaya hijau terang menyelimuti tubuhnya, mengangkatnya ke udara, sementara energi penyembuhan mengalir lembut ke seluruh tubuh. Cahaya itu memudar dan rona sehat kembali ke pipi Felicia. Ia tampak sepenuhnya pulih, membuat semua orang merasa lega. MC menopangnya saat duduk, bertanya dengan senyum hangat penuh perhatian apakah ia merasa lebih baik setelah tidur sihirnya. Saat Felicia mulai sadar, Caitlin berlutut di sampingnya dengan wajah gembira. MC mengungkapkan rasa lega besar karena iparnya akhirnya baik-baik saja. Caitlin tersenyum bangga sambil berkedip, menjelaskan kepada saudarinya yang kebingungan bahwa MC telah menemukan Potion of Mana Recovery secara ajaib. Felicia menyentuh kepala dengan bingung, tidak tahu dari mana ia bisa mendapatkan item langka dan kuat tersebut. MC berisyarat ke sekeliling ruangan kuno, dengan nada bercanda bertanya apakah ia lupa bahwa mereka sedang berada di reruntuhan penuh harta karun. Kesadaran akhirnya muncul di benak Felicia. Tentu saja mereka berada di reruntuhan, tempat sempurna untuk menemukan harta terlupakan yang berguna. Dengan senyum percaya diri agak usil, MC mengacungkan jempol dan mengingatkannya agar jangan lupa siapa penguasa sejati reruntuhan ini. Ia menenangkannya agar beristirahat dan berjanji Mana akan sepenuhnya pulih saat terbangun. Saat hendak pergi, Felicia memanggil namanya dengan lembut, membuatnya menoleh dengan ekspresi bertanya. Dengan pipi memerah dan tatapan tulus penuh rasa terima kasih, Felicia dengan pelan mengucapkan terima kasih atas semua yang telah dilakukan. Keesokan paginya, matahari terbit di atas pegunungan, menyinari pasukan sekutu yang merayakan kemenangan di camp yang baru direbut kembali. Jenderal Besar Vandal menyambut para pahlawan yang kembali dengan tawa lebar dan penuh semangat, berkata bahwa akhirnya mereka kembali dengan gemilang. Ia menepuk punggung MC dengan tawa menggelegar, menyatakan bahwa sejak awal ia sudah tahu sang pangeran dan para putri akan berhasil. Saat kelompok itu berjalan melewati camp, Pangeran Chris berdeham canggung, berusaha menarik perhatian adik-adiknya. Ia berdiri dengan tangan terlipat, ekspresi tegasnya melunak saat berdeham lagi, jelas berjuang untuk mengatakan sesuatu yang penting. Ia tampak kesulitan menemukan kata yang tepat, rasa bangga besar membuatnya sulit mengungkapkan pujian. Akhirnya dengan sedikit rona merah di pipi sendiri, ia berhasil memuji adik atas penampilan luar biasa dan efektif. Felicia mengibaskan rambut dengan gaya anggun penuh percaya diri, menanggapi pujian langka dari saudaranya dengan sikap santai, seolah itu bukan hal besar. MC menatapnya dengan senyum menggoda, diam-diam berpikir betapa sombongnya sikap Felicia saat menikmati momen kemenangannya. Chris kemudian menyuruh beristirahat karena pasukannya akan menyelesaikan sisanya. MC yang terkejut bertanya apakah semuanya belum berakhir. Chris menjelaskan bahwa sisa musuh masih ada di luar dan mereka akan dibereskan dalam waktu 2 minggu. Mata MC langsung berbinar mendengar hal itu, gembira menghitung bahwa artinya ia mendapat libur 2 minggu. Namun sebelum sempat merayakan, Caitlin muncul di belakangnya, berbisik nakal di telinga tentang ide liburan konyol tersebut. Cantik yang penuh arti, Caitlin melambaikan tangan, mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan penting yang harus diselesaikan.